Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Iriansa dari BSD Tangerang Selatan mengudara di sini sebagai host pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Selamat datang di acara Family Mastery dan Bina Hati. Kali ini topik kita adalah menjadi suami hero untuk kebahagiaan rumah tangga. Hari ini, hari Ahad, tanggal 3 November 2024, bersama guru kita, Ustadz Arif Abu Syamil. Dan kita kenal semua, kita doakan semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga iman dan Islamnya, dan selalu bisa membimbing kita semuanya, sehingga kita sama-sama terus belajar bersama-sama di dalam room yang insya Allah mendapatkan keberkahan ini. Bapak Ibu semuanya, marilah kita persiapkan diri kita, membuka hati kita untuk mendengarkan atau menyimak seluruh rangkaian acara kita ini. Yuk, kita mulai bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita mempunyai beberapa rangkaian acara seperti biasa. Yang pertama pembukaan sudah sampai sampaikan tadi, nanti kemudian akan diisi materi oleh Pak Ustadz Arif Abu Syamil dengan topik menjadi suami hero untuk bahagian rumah tangga. Setelah itu disisipkan beberapa pengumuman, baru kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dan setelah itu ada konseling juga, monggo dengan Pak Ustadz Arif Abu Syamil juga, dan kita tutup setelah acara tanya jawab. Baik, sebelum dimulai seperti biasa, kita kenalan dulu dengan Pak Ustadz bagi yang belum kenal. Bagi yang sudah kenal, ya semakin kuat atau semakin silaturahmi dengan beliau. Pak Ustadz Arif Abu Syamil ini berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu istri dan empat anak, ya, merupakan founder dari materi Family Mastery, Bina Hati Adventure, Persantren Bisnis Indonesia, dan Rumah Makan Rakyat. Ya, kalau yang belum tahu Banjarnegara itu ya, bagi teman-teman yang di Banjarnegara, jika ini petanya salah, tolong kasih tahu ya. Menurut saya ini udah benar. Oke, sebelum kita mulai juga, mari kita simak salah satu materi beliau tentang keluarga. Kawan-kawan semuanya, ketika dari jendela kita melihat pemandangan di luar yang indah, terasa kita menikmati, kita nggak sadar bahwa sesungguhnya kita tinggal Ini kenapa? Maaf ya, di mohon dalam maaf ya. rumah dan bukan di tempat luar itu. Banyak di antara kita senang dengan keindahan di luar rumah tangga kita, senang dengan harmonisasi rumah tangga orang lain, tapi tidak sadar bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah harmonisasi rumah tangga kita. Yang paling penting adalah keindahan di rumah tangga kita. Dan jarang yang melakukan dengan sengaja untuk membangun keindahan rumah tangga, membangun harmonisasi rumah tangga. Padahal dia seperti orang melihat dari jendela, hanya melihat keindahan di tempat lain, tidak melihat ke dalam rumah tangga sendiri. Itulah kehidupan orang yang merugi. Saatnya kita bangun kebahagiaan di rumah tangga, kita bahagiakan orang lain, customer, pimpinan kita, tapi juga menjadi prioritas untuk membahagiakan keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Oke, itulah Pak Ustadz Arif Abu Samil dengan topik hari ini kita akan diskusi dengan topik yang luar biasa sekali, yaitu menjadi suami hero untuk kebaikan rumah tangga. Ada beberapa pertanyaan dari undangan itu. Pak, boleh nggak nih para istri ikut? Ya boleh aja, sangat boleh ya, karena ini materi untuk kita semuanya. Pak Ustadz, monggo silakan. Sudah bisa Roger, Pak Ustadz? Bismillah, Pak Ian. Alhamdulillah, Rabbil Ini Alamin. Kita doakan suara semoga jelas Pak nggak? Ustadz Sasim, suara Pak Ustadz terdengar jelas buat saya. Bagi teman-teman bagaimana? Tolong bisa disampaikan Jelas, Ustaz, di jelas. tempatnya Iya, masing-masing. jelas, Ustaz. Nggih. Jelas. Oke, terima kasih konfirmasinya. Monggo Pak Ustadz untuk bisa Ini jelas. share materinya. Saya Nggih, kita tutup mulai. yang slide yang ini. Monggo silakan Pak Ustadz. Nggih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat, pada kesempatan sore kali ini kita bisa hadir di acara Zoom berjumpa kembali dengan tim Family Masteri. Alhamdulillah saya simak sekedar tadi itu ada teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di sebagian Jawa Barat, ada juga dari Sulawesi. Alhamdulillah semuanya bisa berkumpul di malam ini. Malam ini kita akan bicara tentang satu tema yang sensitif. Karena kita akan bicara tentang laki-laki, tentang suami. Nah, moga-moga nanti di akhir tahun ini, Desember, kita bisa bicara tentang super muslimah ya. Bagaimana jadi wanita tangguh, wanita yang bisa menghadapi kehidupan dan problem rumah dengan tersenyum. Nah, kali ini, malam ini, kita bicara tentang seorang laki-laki, seorang suami. Jadi khusus untuk bapak-bapak ikhlas ya, yang kita kulik-kulik nanti masalah suami. Yang kedua, buat yang hari ini hadir bersama pasangannya, maka fokus saja ke materi itu untuk pembelajaran diri sendiri. Itu sedang istrinya, kalau hari ini hadir para istri yang tidak didampingi suami, padahal ini materinya untuk para suami, maka para istri simak saja materinya, lalu doakan suaminya bisa seperti itu, maksudnya yang baik gitu. Maksud itu, kemudian materi ini juga menjadi satu materi yang kelak moga-moga kalau kita punya anak laki-laki, kita bisa anak laki kita menjadi suami yang seperti itu, suami yang ideal gitu. Nah, sekali lagi minta keikhlasannya buat bapak-bapak, materi ini kita kupas tentang bapak-bapak, sudut pandang bapak-bapak, sedangkan ibu-ibu nanti fokus untuk belajar dan mendoakan suaminya agar baik seperti itu, atau kelak kalau punya anak laki-laki atau menantu laki-laki bisa seperti itu. Ayan, bismillah kita akan mulai sama-sama. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri tidakkah engkau perhatikan. Kami becoming a hero husband. Ini kalimat husband ini satu kalimat yang saya punya kenangan pahit, Pak Ian, Mas Anton, dan semua teman-teman. Jadi ceritanya, dulu ketika saya SMP, saya itu kelas 1 itu dapat pelajaran dasar bahasa Inggris. Nah, mulai dari it is itu, your dan sebagainya gitu. Itu. Tetapi ternyata saya kena orang pemikiran, kena gajul fikir bahwa saya menganggap bahwa bahasa Inggris itu bahasanya penjajah, bahasanya orang kafir, dan budayanya kan kalau belajar bahasa Inggris disuruh belajar budaya Inggris juga. Itu, lihat ini itu. Sehingga saya menganggap bahwa ini bahasa Inggris itu adalah ancaman merusak generasi muda Islam. Kenapa nggak belajar bahasa Arab atau apa gitu? Saya berpikir gitu kelas 1 SMP, bayangkan Pak Ian dan teman-teman. Maka akhirnya saya meremehkan bahasa Inggris walaupun saya pinter saat itu. Saat itu. Nah, karena saya meremehkan, ujung-ujungnya guru bahasa Inggris pun nggak suka dengan saya. Saya pun nggak suka, padahal gurunya juga masih muda dan cantik. Tapi bagi saya kayak monster. Kenapa? Karena saya sering meremehkan, akhirnya saya sering telat, bolos, nggak masuk. Kalau ada PR saya nggak kerjakan atau kesulitan mengerjakan. Ujungnya apa? Guru nggak suka saya nggak suka guru, dan akhirnya saling membenci. Akhirnya saya trauma dengan pelajaran bahasa Inggris dan nggak suka dengan guru bahasa Inggris. Meskipun muda cantik sekalipun saya nggak peduli, saya nggak suka. Wah, ini terbawa sampai akhir SMP, tapi alhamdulillah saya bisa lulus. SMA sama, saya masih kesulitan dengan bahasa Inggris. Dan saya alhamdulillah bisa lulus, tapi anehnya saya ini sampai saya kuliah juga kesulitan bahasa Inggris. Bagi saya guru bahasa Inggris itu monster, momok gitu, dan saya sebel gitu. Sampai saya kerja di sebuah perusahaan ternyata juga sama. Nah, ternyata Allah mengatakan apa yang tidak kamu sukai bisa jadi itu baik menurut Allah untukmu, dan apa yang kamu cintai, kamu sukai belum tentu Ini baik Pak untukmu Ustadz. menurut Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu yang ada di sini, ternyata di akhir-akhirnya setelah sekian tahun saya
ujung akhirnya saya kaget ketika suatu hari saya ngelamar seorang gadis, mau saya jadikan istri, saya baru tahu ternyata istri saya adalah guru bahasa Inggris. Nah, ini saya kebayang, waduh, saya mau menikah dengan Mas Riki itu. Nah, saya langsung punya harapan optimis ya, karena istri saya itu guru bahasa Inggris, maka saya berharap suatu saat saya akan diajari istri saya bahasa Inggris. Akhirnya saya minta mulailah ngomong bahasa Inggris, mulailah gitu. Saya diajari sebagainya. Oke, istri saya kelihatannya kok setengah nggak percaya, tapi iya dilakukan. Nah, yang menarik dengan kalimat husban ini adalah perjalanan itu lebih kurang hampir 1 jam. BBM itu ngomong gini, saya demi Allah saat itu kayak husban ya, dan saya nggak ingat pada itu. Jadi saya pikir husban ini kalau Jepara itu ternyata, saya pikir istri saya bilang husban, taplaknya rusban, taplak meja. Masih jelas suara saya? Jelas. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Maka istri saya saat itu, satu artinya husban, saya pikir taplak meja, saya balas dengan kosakata bahasa Inggris berupa kata benda. Saya balas dengan blackboard, saya balas dengan Windows, floor, macam-macam. Yang akhirnya istri saya membalas dengan kalimat yang sampai sekarang saya jadi shock itu. Apa itu? Abi, kok nggak nyambung? Ini maksudnya apa gitu. Nah, sehingga kalau setiap saya ingat kalimat husban ini, saya jadi ingat taplak meja saat itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan bicara tentang bagaimana menjadi seorang suami hero di rumah tangga. Karena pilihannya ada dua, yaitu pilihan apakah kita mau jadi suami hero, apa kita menjadi suami pecundang. Hanya dua pilihannya ini. Dan itu. Nah, tentu kita akan memilih jadi suami hero kalau kita menggunakan akal jernih. Kenapa? Ini alasannya. Pertama, bahaya jika kita masih menjadi suami pecundang. Yang pertama adalah kita itu belum mampu membahagiakan pasangan. Meskipun kita punya harta banyak, pintar, kedudukan tinggi, kaya, kan itu. Tapi kalau masih jadi suami pecundang, sulit untuk mampu membahagiakan pasangan. Kalau ada itu hanya semu. Gitu. Karena memang pecundang ini karakter, sifat. Nah, yang kedua, bahaya kalau kita masih jadi suami pecundang, yaitu kita akan selalu menderita terhadap kekurangan pasangan. Bayangkan, Pak, calon istri ideal ada ketika mau menikah, nah, bahkan ketika selingkuh saja kelihatan selingkuh ideal gitu loh kalau bagi orang-orang yang suka zina. Itu, tetapi ketika sudah menikah pasti akan ketahuan semua kekurangan pasangan kita. Semua kelakuannya akan ketahuan semua. Bahkan mohon maaf sampai tidurnya, ngoroknya, kelakuannya semuanya ketahuan. Nah, suami pecundang akan selalu menderita terhadap kekurangan pasangan karena dia selalu menuntut istrinya itu ideal. Padahal didapati realitanya nggak pernah ideal. Ini yang terjadi. Maka hidupnya akan selalu menderita, apalagi ketika dia menikah sampai dia meninggal dunia hanya satu istri itu. Maka berarti dia akan selalu melihat dan melihat kekurangan pasangannya, dan dia akan selalu menderita dengan itu hari demi hari. Yang ketiga, suami pecundang ini hari-harinya hanya menyesal dan kecewa. Itu pokoknya nyesal, kenapa aku nikah dengan dia, kecewa, kok nggak tahu kok gini, dan seterusnya itu terus. Ini yang terjadi karena suami pecundang, karena dia selalu fokus pada masalah, bukan fokus pada peluang. Dia fokus, dia sangat ahli melihat kekurangan pasangannya. Nah, ini yang menarik. Dan dia sangat ahli melihat kelebihan pasangan orang lain. Dan itu. Dan lebih konyol lagi, sulit untuk mengakui dan melihat kelemahan diri sendiri. Dan sibuk melihat kelebihan dan potensi terbaiknya. Ini masalahnya. Orang-orang seperti ini ya ketika jadi suami, dia akan menderita. Nah, yang keempat, dia
karena sibuk melihat kekurangan pasangannya, maka dia akan selalu egois, menyalahkan di luar dirinya. Seolah-olah problem rumah tangga, problem kedudukan, problem nama baik, seolah problem apa namanya, ketenaran, pendidikan, gaya hidup, itu kesalahan dari pasangannya, bukan dia. Dia nggak, soalnya nggak dapat. Bapak Ibu sahabat, ini belajar untuk kita. Tetapi yang terjadi malah, Bapak Ibu sahabat, masih ngelak ya. Ahli menemukan kekurangan dari pasangannya dan membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain atau dengan sosok imajinatif, sosok virtual, gambaran istri ideal. Bayangkan, suami pecundang kan selalu seperti itu. Mohon maaf tadi sempat ngelak ya, di laptop saya berhenti, gambar berhenti, apa berhenti. Bapak Ibu sahabat, jadi 5 gambaran suami pecundang ini tentu suami yang tidak akan bahagia dan tidak membahagiakan pasangannya, keluarganya, sebagainya. Nah, kalau begitu, apa manfaatnya jadi suami hero? Nah, Bapak sahabat coba lihat. Yang pertama, dia akan menjadi kebanggaan pasangan dan anak-anaknya. Coba bayangkan para suami yang hadir, kelak ketika engkau mati, di dunia ini, di akhir hembusan nafasmu itu, sebelum kau dikuburkan, apakah saat itu pasanganmu dan anak-anakmu bangga pernah punya suami dan pernah punya ayah seperti dirimu? Atau ketika engkau mati saat ini, kira-kira istrimu dan anakmu dari hati yang terdalam bangga nggak sama dirimu? Dan di akhirat juga mereka jujur bangga nggak sama dirimu? Jangan-jangan saat di dunia lisannya bangga, tapi sebetulnya hatinya mereka mengumpat dan menderita. Nah ini. Kemudian suami yang hero, dia akan tulus memberi dan mengasihi, meski dia tahu kekurangan keluarganya, dia tahu kekurangan istrinya, dia fokus mengasihi dan memberi. Ingat waktu Ramadan yang lalu di Zoom kita, saya pernah menyampaikan materi ini, tapi ini ada beberapa teman yang nggak hadir, saya sampaikan. Ada seorang suami istri, sangat menyayangi, sangat mencintai, istrinya seorang wanita yang cantik, yang membuat kebanggaan buat sang suami, dan kebahagiaan karena punya istri yang cantik, bangga dan bahagia, dan istrinya pun bangga dan senang dengan suaminya yang tampan, pinter, dan sangat mencintainya. Sampai kemudian sang suami pergi keluar kota karena ada urusan bisnis, dan itu perlu waktu berhari-hari. Nah, saat itu komunikasi belum seperti sekarang pakai internet, masih pakai surat. Sementara tugas suami berbulan-bulan di luar kota. Sehingga sebelum berangkat sang istri sangat berat melepas suami, dan suami pun sangat berat untuk meninggalkan istrinya. Tetapi karena misi bisnis ini juga kepentingan keluarga, akhirnya pergi, dan mereka masih komunikasi lewat surat yang dikirimkan. Sang suami siang malam selalu rindu dengan istrinya. Dan di tengah malam ketika rindu, dia curhatkan lewat tulisan yang kemudian dikirim kepada istrinya, dan istrinya pun membalas dengan surat itu. Begitulah komunikasi pasangan suami istri ini sampai masanya tiba, sang suami selesai bisnis di luar kota dan segera pulang. Maka dia menulis surat kepada istrinya bahwa beberapa hari lagi aku akan segera pulang, maka aku berharap bisa bertemu dengan belahan hatiku dalam kondisi bahagia. Istrinya ketika mendapatkan kabar suaminya mau pulang sangat bahagia, sangat semangat, energik, sehingga mempersiapkan rumahnya, membersihkan rumah, mempersiapkan menghiasi, masak, merawat diri dan seterusnya. Saking semangatnya tanpa sadar istrinya kelelahan. Dan ketika kelelahan mengalami kondisi alpa, akhirnya istrinya mengalami satu kondisi di dapur kecelakaan. Ketika itu entah apa yang terjadi, kemudian terjadilah istrinya
mengalami kecelakaan, wajahnya terkelupas, terkena api, dan terbakar. Coba Ustaz. Sehingga cukup parah, dan ketika dibawa diobati oleh dokter, dinyatakan bahwa kekurangan ini akan menjadi pasangan seorang istri yang punya wajah cacat. Saat itu belum ditemukan operasi plastik, sehingga akhirnya hasil ini membuat sang istri shock. Nah, berita istrinya kecelakaan, wajahnya suaminya, hatinya sangat gelisah dan segera pulang secepatnya ke rumah. Tetapi ternyata sebelum suami sampai rumah, Maaf, Tat, suaranya putus-putus, Tat. ada kabar sampai rumah. Apa kabarnya? Buat ternyata pulang buru-buru, di tengah jalan suaminya juga mengalami kecelakaan. Dan Pak Ustadz, mohon maaf suaranya putus-putus Pak Ustadz. Mungkin videonya ditutup dulu Pak Ustadz. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf ya. Saya stop dulu. Eh, Nah, tadi. Kita doakan semoga suara Pak Ustadz sudah bisa masuk lagi dalam waktu dekat ya. Oke, saya klik dulu tadi ringkasannya. Bentar ya. Ini adalah ringkasannya. Oke, sambil nunggu. Oke, teman-teman terima kasih sudah ingatkan Bu Siti Aisyah. Oke, bentar ya. Teman-teman di silent dulu. Pak Anton barangkali ada yang mau disampaikan dulu Pak Anton. Atau teman-teman barangkali bisa isi dulu ya, ke apa namanya kehadiran. Sambil menunggu ini saya lagi ngecek nih kemana rekamannya ya. Oh, ini. Informasi. akhirnya teman-teman itu heran di saat itu ketika melihat pasangan ini yang sangat mesra luar biasa, begitu melihat suaminya cacat dengan buta dan melihat istrinya ternyata wajahnya nggak cantik lagi, tapi ternyata kemesraan dan romantisme pasangan ini tetap bertahan dan menjadi pasangan yang semakin membuat kagum teman-temannya, luar biasa. Di saat mereka normal, mereka saling mencintai, menyayangi, romantis. Di saat mereka sedang cacat, kedua-duanya ternyata masih saling mencintai dan memberi yang terbaik. Hari demi hari berlalu sampai suatu saat takdir memisahkan mereka, sang istri sakit parah lalu kemudian meninggal dunia. Saat itulah sang suami terpukul kehidupannya, istri yang sangat dicintai meninggal dunia, maka akhirnya sang istri memutuskan, sang suami memutuskan untuk menguburkan jenazah istrinya. Hari itu bersama dengan teman-temannya, sang suami akhirnya mengantarkan istrinya ke kuburan lalu menguburkannya. Nah, setelah semua dikuburkan, didoakan, maka sang suami sambil duduk jongkok di samping makam istrinya, mendoakannya. Pelan-pelan setelah selesai upacara penguburannya, maka semua orang pulang ke rumah masing-masing. Tetapi ternyata sang suami masih asik di kuburan itu. Sehingga Bapak Ibu sahabat, akhirnya sang suami memutuskan untuk tinggal sesaat
karena belum rela meninggalkan istrinya. Nah, yang menarik adalah kuburan itu. Satu adalah istri, sang suami yang sedang tidak rela meninggalkan kuburan itu. Yang kedua adalah temannya yang tadinya biasanya menuntun sang suami. Tunggu sekian lama, sekian waktu, ternyata sang suami nggak pulang-pulang. Akhirnya dari kuburan itu temannya lalu bilang kepada sang suami, ayo mas kita pulang, sudahlah kakak sudah meninggal dunia, udah kita kuburkan. Kakak tahu mas sangat mencintai, kakak tahu bahwa mas sangat peduli dan kehilangan, tetapi bagaimanapun ini takdir, ayo mas kita pulang. Teman-teman sudah pada pulang semua. Apa kata suaminya? Sudahlah kamu pulang duluan, aku masih belum tega meninggalkan istriku di kuburan ini. Maka sang suami masih jongkok di samping kuburan istrinya sambil merenung, menangis, mendoakan istrinya gitu. Akhirnya temannya tetap menunggu, ini masih agak ada waktu ditunggu. Tapi ditunggu sekian lama, sang suami nggak bangkit-bangkit dari sisi kuburan itu, bahkan hari udah mulai menjelang gelap, akhirnya ngomong, mas, ayo pulang, semuanya udah pada pulang, tinggal kita berdua. Suaminya tetap menjawab, udahlah kamu pulang duluan, aku nanti, aku belum tega. Lalu kemudian kata dia, mas, kalau aku pulang, lalu mas sama siapa? Ya nggak apa-apa aku sendiri. Loh mas, nanti kalau mas pulangnya gimana? Ya nggak apa-apa aku pulang. Lah mas apa tahu jalan pulang ke rumah? Ya tahu. Loh mas kan selama ini buta. Apa mas tahu? Apa kata suaminya? Iya, selama ini di depan istriku, aku memang buta. Tetapi ketahuilah sesungguhnya aku tidak buta. Aku hanya pura-pura buta. Karena aku tidak mau ketika istriku wajahnya cacat, dia merasa minder, dia merasa sedih karena tidak bisa membersihkan, memberikan senyuman indah kepadaku, memberikan wajahnya yang cantik berseri kepadaku, dan aku tidak mau dia menderita dan sedih. Makanya aku pulang pura-pura buta. Bayangkan Bapak Ibu sahabat, sang suami demi ingin membahagiakan istrinya, dia rela berpura-pura buta sekian lama, hanya kepingin memberi kebahagiaan buat istrinya, agar istrinya tidak merasa sedih karena tidak bisa memberi yang terbaik. Bapak Ibu sahabat, ini satu contoh ya, satu contoh bagaimana dalam kondisi ini kita menjadi pribadi yang bisa memberi, mencintai, dan mengasihi tanpa syarat, bisa memberi yang terbaik. Tapi sahabat, Kalau kita lanjutkan. di pembahasan kemarin apa ya itu namanya warohmah. Lanjut Pak Ustadz. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, mampu mendidik dan memberi yang terbaik dari potensinya. Nah, ini yang menarik adalah banyak para suami ketika Slide-nya mereka belum muncul Pak menjadi Ustadz. suami, mereka menuntut istri dan anak-anaknya mengarahkan, tetapi yang terjadi adalah hanya menyuruh mereka baik, tetapi potensi terbaik dari suami itu nggak diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ada seorang suami yang punya potensi 7, istrinya hanya punya potensi 3. Misalkan istri suaminya ahli Quran, hafiz, bahasa Arab pinter, sementara istrinya nggak pernah ngaji, bahkan nggak pernah pesantren. Nah, maka sang suami bukan hanya pinter ngajari masyarakat tentang hafalan Quran, bahasa Arab, atau ilmu Quran, tapi sang suami potensi terbaiknya itu kalau dia bisa memberi yang terbaik buat orang lain, dia juga bisa memberi yang terbaik itu buat istri dan anak-anaknya. Nah, ini yang keren. Gitu. Karena banyak di antara para suami, dia kelebihannya bisa untuk orang lain, malah kelebihannya tidak bisa untuk pasangannya. Yang ada untuk pasangannya apa? Kekurangannya lah, itu kesalahannya. Kalau dalam ilmu bisnis, kalau kita bisa membahagiakan klien, customer, investor, teman kerja, mitra, maka seharusnya membahagiakan istri dan anak itu menjadi prioritas yang utama dan pertama. Nah, kemudian kelebihan suami hero yang berikutnya adalah dia mampu menjadi spirit dan motivasi buat pasangannya. Nah ini, karena tidak selamanya seorang istri itu bisa full spirit, semangat, dan bahagia. Karena manusia ngalami siang dan malam. Nah di saat itulah motivasi, semangat,
uswah, contoh, tauladan dari sang suami, sang komandan rumah tangga, itu akan menjadi motivasi dan semangat buat pasangannya. Nah, itulah yang kemudian menjadi sosok unggulan dari suami hero. Karena dia tidak bisa sekedar memberi spirit, inspirasi, memberi motivasi, memberikan dorongan buat ribuan orang lain, tapi juga buat pasangannya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kelima, ini yang menarik, jadi laki-laki sejati, bukan sekedar pria. Salah ini dari Sayyidina Ali. Haria, tapi sedikit laki-laki. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi, banyak sekali pria, tapi sedikit laki-laki. Apa perbedaannya pria dan laki-laki? Nah, kalau pria itu seolah-olah hanya dibatasi pada jenis kelamin. Nah, itu jadi pria dan wanita itu. Tapi kalau laki-laki itu adalah sifat. Jadi sifat jantan, tanggung jawab, peduli, ya, apa namanya, mengayomi, menyayangi dan seterusnya. Itu adalah sifat laki-laki. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini ya. Ini sudah kelihatan slide-nya ya. Ya, kelihatan Pak Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, pria itu melambangkan jenis kelamin, sedangkan laki-laki itu menyamakan sifat. Nah, sehingga kalau dia menjadi suami hero, dia akan mampu menjadi laki-laki sejati. Dia akan memiliki sikap tanggung jawab, tidak lari dari masalah dan sibuk nyalahkan. Dia mampu menanggung derita saat dia sibuk ngejar ekonomi rumah tangga di luar rumah, panasan, kehujanan, sakit. Seorang suami hero yang jadi laki-laki sejati, di tengah malam dia sakit, badannya terasa tulang-tulangnya sakit atau lelah. Tapi di pagi hari hujan panas, dia terbos demi istri dan anak-anaknya. Dia mampu bertarung di luar dan tidak membiarkan rasa sakit, derita, kegagalan, wajah kecewa putus asa itu terbawa sampai rumah. Dia mampu ini buat diriku sendiri. Ini seorang laki-laki yang dia selain mampu bertanggung jawab dan mengayomi, melindungi, dia juga mampu menunjukkan sifat yang amanah, yaitu sifat tanggung jawab dan peduli. Nah, sementara hari ini banyak sih suami yang jenis kelaminnya pria. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupannya, sibuk nyalahkan, lari dari tanggung jawab, tidak peduli, nggak sungguh-sungguh, tidak hero itu. Nah, itulah perbedaannya. Maka suami hero akan mampu menjadi laki-laki sejati, dan ketika dia pulang, dia ngomong, Dek, selagi kakak masih bernyawa dan mampu bergerak, doakan kakak selalu berusaha yang terbaik untukmu dan anak-anak. Dia mampu menghapus air mata duka yang melalai di pipi istrinya. Dia mampu memeluk dan menjadi tempat berlindung buat istri dan anak-anaknya. Dia mampu menjadi tameng. Meskipun punggungnya terluka oleh hujaman panah, fitnah, oleh tebasan prasangka dari luar, tapi dia lindungi istri dan anak-anaknya. Sehingga saya masih ingat ada satu sosok mantan menteri yang ketika anak istrinya dikejar sama debt collector, waktu itu karena bisnisnya kacau dan dia bermasalah dengan debt collector itu, maka dihadapi debt collector lalu ngomong. Dia ngomong dengan sungguh-sungguh dan itu jadi pelajaran yang saya ingat sampai hari ini. Apa itu? Kalian semuanya yang bermasalah itu saya dan bini saya, bukan anak istri saya. Jangan sekali-kali kalian pulang ke rumah dan menyentuh anak istri saya, mengganggu kehidupan mereka. Kalau seperti itu, saya akan bertarung mati-matian dengan kalian. Dan itu. Artinya apa? Sosok ini meskipun punya problem bisnis dengan bank, dengan kolektor, dengan apapun, tapi tidak
boleh setitik pun problem itu menyentuh rumah tangganya, menyentuh anak istrinya. Dihadapi dengan jantan, saya dan bisnis saya yang bermasalah, bukan keluarga saya. Itu. Tapi kalau kebahagiaan itu buat istri dan anak saya, tapi kalau ada problem saya yang hadapi. Inilah yang hari ini saya pun berharap saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini dan para suami yang istrinya hari ini ikut, moga menjaga istri dan anak-anaknya dari fitnah api neraka. Ku anfusikum ahwalikum naro. Maka suami hero akan mampu mengemban amanah ini dan sungguh-sungguh sekuat tenaga membuat istri dan anak-anaknya tidak mampu, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Bapak itu sahabat, sebelum menjadi suami hero ini, bahwa ini di muka bumi sebagai seorang suami membahagiakan itu adalah amanah dan kehormatan. Jadi ketika seorang suami itu memegang tangan calon mertuanya, lalu dia mengatakan, disaksikan oleh saksi yang ada di situ, aku terima nikahnya dengan mas kawin ini, syariatnya itu dia memegang tangan bapaknya dan mengambil amanah kehormatan dari bapaknya untuk dia. Dia tanggung lagi istri itu yang tadinya jadi tanggungan bapaknya menjadi tanggungan dia. Itu syariatnya. Hakikatnya dia lagi ngomong sama Allah, dia ambil istri itu menjadi amanah dan kehormatan dirinya. Lalu dia berharap Allah itu akan membalas dia dengan amanah dan kehormatan ini. Maka hakikatnya semua yang dilakukan itu akan dicatat di sisi Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, suami hero akan menganggap bahwa istri itu bukan beban. Keluarga bukan beban, tapi istri itu adalah amanah yang Allah titipkan untuk dibahagiakan, untuk diantarkan masuk surga, untuk istri itu dibimbing agar dia bisa mengantarkan bapaknya alias mertuanya dia masuk surga. Lantaran istri itu bisa jadi istri solehah. Ini sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan bisa menyelamatkan istri ini dari neraka dan mengantarkan istri ini bersama bapaknya masuk ke surga. Itu sebuah kehormatan. Dan ketika dia mencari nafkah, dia bertaruh keringat, bertaruh air mata, dia bertaruh darah, dia bertaruh luka, dengan semua segenap potensinya, dia persembahkan hasilnya untuk istri dan anak-anaknya, itu adalah kehormatan. Bukan beban. Apalagi menjadi sebuah penghalang, bukan. Sehingga seorang suami hero dia akan merasa bahagia ketika hasil karya dan jerih payahnya itu menjadi kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan buat istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu sahabat, saya pernah mendapatkan komplain dari seorang suami. Kalau tidak salah waktu itu saya di Jawa Timur. Setelah tahu makna tentang berpasangan, bahwa pasangan tolak belakang, saling melengkapi, saling mencukupi, ini kan materi-materi dasar yang kemarin itu. Ternyata suami ini juga tahu ilmunya bahwa istri itu punya kemampuan secara ilmiah, terbukti dalam penelitian empiris, setiap hari itu bisa 20.000 kata yang harus dikeluarkan, sementara para suami secara ilmiah itu hanya sekitar 7 atau paling-paling 9.000 kata. Sehingga jomplang, maka istri itu harus ada bahannya itu cukup banyak yang harus dikeluarkan, lebih banyak bahkan bisa lebih kali 2 kali lipat dari suami. Nah, sang suami ini protes ke saya, Ustadz, saya ini orangnya pekerja keras, saya pintar nyari duit, dan saya orangnya sederhana dan hemat. Tapi Ustadz, istri saya itu, Masya Allah Ustadz, boros, tukang belanja Ustadz, ngabisin duit berapapun nggak pernah cukup. Saya mesti gimana Ustadz? Apalagi kalau saya pulang, saya lelah, ya wajar, dan kata-kata saya habis Ustadz, ya wajar karena dia hanya 7.000 kata, udah dihabiskan di luar ketika cari nafkah. Pulang itu Ustadz, saya itu maunya istirahat tenang, tapi sampai rumah itu saya itu ngomong terus banyak banget Ustadz. Saya itu mesti gimana Ustadz? Masa Allah menakdirkan saya punya istri yang model gini, nggak ada yang sedikit ngimbangi-imbanginya Ustadz.
Maka waktu itu saya jawab, Pak, jenengan yakin nggak bahwa Allah yang memasangkan jenengan dengan istri Anda? Yakin. Yakin nggak kalau Anda dengan istri Anda itu bukan kembaran tapi pasangan? Yakin. Dan tahu nggak itu pasangan? Tahu Ustadz, pasangan itu tolak belakang. Nah, kalau udah tahu, terus selain tolak belakang, ya jenengan hemat dia boros, jenengan kerja nyari duit sebanyak-banyaknya dia suka belanja. Nah, pertanyaannya, Pak, selain itu pasangan, apalagi fungsi suami istri itu? Kalau seperti yang kajian kemarin Ustadz tentang bahwa pakaian bagimu itu adalah menutupi dan melengkapi, mencukupi. Nah, itu Pak. Bisa jadi Allah itu tahu istrimu itu seorang anak perempuan kecil yang dulu sangat dimanja oleh bapaknya, manjanya sama bapaknya dan sekuat tenaga diberikan. Nah, tiba-tiba minta, Pak, biar aku gantian yang membagikan dia. Biar aku gantian yang dari adil, tentu tahu karena istrimu itu adalah dari kecil suka belanja dan dicukupi oleh bapaknya, maka tentu akan dijodohkan, dicarikan dengan orang yang tolak belakang, yaitu orang yang pintar nyari duit, dan itu kamu. Maka ketika engkau nyari duit, itu kehormatanmu untuk diberikan dan dihabiskan oleh istrimu. Lalu saya tanya kepada dia, mau nggak uangmu yang kau dapatkan dari pekerjaan bis ini dihabiskan oleh istri orang lain? Ya nggak mau. Nah, kalau diberikan pada istrimu sendiri itu juga menjadi sedekah dan menjadi pahala buat dirimu. Kamu mau nggak mau? Maka sekarang fokus jangan kekurangan istrimu itu, tapi fokuslah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku sebanyak-banyak rezeki agar aku mampu membagikan istriku. Selesai. Itu. Oh gitu ya Ustaz. Iya, fokus saja kamu cari peluang. Ibaratnya istrimu itu makannya banyak, kamu jangan nyalakan makannya banyak. Fokus saja kamu nanam nanam tanaman sebanyak-banyaknya, nanam padi sebanyak-banyaknya. Agar mau mencukupi, minta sama Allah. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Maka dengan gitu kamu fokus pada peluang, bukan fokus pada masalah. Oh iya Ustaz, berarti saya yang selama ini kurang memahami tentang potensi fungsi saya untuk melengkapi dan mencukupi. Inilah Bapak Ibu sahabat. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah amanah dari Allah menggantikan bapaknya, dan itu kehormatan di sisi Allah. Karena kelak di sisi Allah, istri kita itu akan ngomong dengan jujur apa yang kita lakukan di muka bumi. Dia bisa ngomong kita ini the bad husband, itu the sad husband, atau kita ini the good husband, itu. Nah, atau kita dikatakan dengan my hero gitu oleh istri kita di depan Allah. Mungkin di dunia istri kita nggak ngakui, tapi di akhirat dia pasti akan ngomong jujur seperti itu. Nah, menjadi suami hero itu, Pak Ian dan teman-teman, itu adalah ketika engkau menjadi pemimpin, itu bukan sekedar memerintah. Karena banyak para suami pakai dalil ini. Arijalu kawamina ala nisa. Oh, laki-laki itu pemimpin. Kamu kalau nggak nurut durhaka. Kamu masuk surga. Kamu mati ini. Jadi sibuk menggunakan otoritas sebagai komandan. Dia lupa bahwa suami itu selain fungsinya sebagai kowam, pemimpin, suami itu juga harus bisa berperan sebagai apa? Sebagai ikhwah, sebagai sahabat dengan istri kita. Ngobrol bareng, main bareng, sebagai sahabat, sebagai partner. Tapi juga seorang suami itu juga harus berperan sebagai pengganti ayah. Kalau dalam hal ini adalah apa? Sebagai murabbi, pendidik. Pemimpin itu juga pendidik, guru, pembimbing. Nah, yang jadi selama ini itu kita hanya sibuk memerintahkan, tapi ketika istri kita tidak mampu memenuhi perintah kita lupa satu peran lagi, yaitu sebagai murabbi, sebagai pembimbing, pendidik. Kita kok nggak didik, nggak ngajarin. Kita perintah istri kita pintar masak, pintar dandan. Kita perintah istri kita supaya langsing, jangan gendut. Tapi kita nggak bimbing dia, nggak ngajari dia supaya langsing gimana, nggak mengupayakan. Kita nggak ngajari dia masak, nggak pernah ngajari kursus, nggak pernah ngajari bahasa Arab, malah nuntut toh. Kamu istri ustaz harus pintar bahasa Arab. Tapi kita nggak pernah mendidik, kita nggak pernah ngajari, dan nggak pernah menasehati, mencarahkan. Yang konyol lagi kita nggak pernah mendoakan. Maka inilah peran seorang suami hero itu selain memimpin, itu juga satu peran sebagai seorang ayah. Di mana ayah pada anak itu, anak perempuannya ngayomi, melindungi, mengajari, mendoakan, dan sebagainya gitu. Kalau dalam hal ini kita selain mendidik juga mendakwai.
mencerahkan, dan tentu di situ ada makna mendoakan. Nah, menjadi suami hero itu adalah ketika kita ini Bapak Ibu sahabat menemukan cinta. Jadi suami hero temukan cinta dan rasa hormat dari istrimu, bukan meminta dia untuk mencintai dan menghormatimu. Para suami itu dan menghormatinya. Aku itu suamimu, hati yang menghargai. Nah, itu menuntut. Padahal kalau suami hero itu bukan itu, tapi dia akan berusaha untuk menemukan cinta dan rasa hormat dari istrinya, bukan meminta dia untuk mencintai dan menghormati. Nah, bagaimana menemukan cinta dan hormat dari istrinya? Maka bagaimana seorang yang nanam pohon tomat, dia akan berusaha menemukan buah itu. Maka supaya dia bisa menemukan buah yang ranum, yang dia lakukan apa? Dia tanam, dia rawat, dia pupuk, dia pelihara. Dia lakukan itu. Dalam hal ini, suami hero, maka sekali lagi temukan cinta dan rasa hormat dari istrimu, bukan meminta dia mencintai dan menghormatimu. Karena itu kalau engkau sudah menemukan rasa cinta dan hormat dari dia, otomatis dia akan mencintai dan menghormatimu. Tapi kalau nggak ada rasa cinta dan hormat dari istrimu, maka ketika dia engkau minta mencintai dan menghormatimu, yang ada adalah kepalsuan. Bukan dari hati, tetapi dari tampilan dan fisikan. Di depan orang dia bisa ngomong halus, gitu. Dengan dirimu dia takut sama dirimu, dia bisa kelihatan taat, tapi di hatinya menderita menangis segini. Nah, selanjutnya suami hero itu pahami kamu itu manusia, walaupun kamu pemimpin, guru, tapi kamu bukan Tuhan. Maka berhenti menuntut dan berharap pasanganmu sempurna, tapi fokuslah mendakwai dan mendoakannya serta menerima dia dengan sempurna. Kalau bahasa singkatnya itu tugasmu bukan menuntut dia sempurna, tapi menerima dia dengan sempurna. Nah, ini salah satu sumber suami pecundang adalah dia selalu sibuk untuk menuntut dan berharap istrinya. Dia sibuk menuntut istrinya supaya tampil cantik. Dan sibuk supaya istrinya pintar, mengerti, pintar masak. Gitu. Dia berharap istrinya ideal. Gitu. Dia sibuk, tapi dia lupa bagaimana menjadikan istrinya seperti itu. Gitu. Lewat proses. Enggak pernah diseta. Kok berharap istri ideal? Enggak pernah diseta, berharap istri solehah. Suami hero tidak berharap hasil, tapi dia akan fokus berproses menciptakan itu supaya itu wujud. Karena meyakini itu sunatullah hasilnya. Dan dia bukan Tuhan, sehingga tugas dia hanya ikhtiar menjalani. Hasil itu urusan Allah. Karena sekali lagi, hatinya istri, suami itu paham ini, hatinya istri itu Allah yang memegang, yang bolak-balikan hati. Sehingga ketika nuntut istri udah diajak ngaji, udah diajak seminar, ya udah ini tuh kok nggak berubah-berubah sih dasar ini. Nah, seolah-olah dia Tuhan, dia yang ngatur. Kalau udah ikut seminar, udah ngaji, udah dikasih dalil, udah diajak diceramain langsung itu berubah. Padahal ada satu yang berwenang, siapa dia? Allah yang Maha memberi hidayah. Maka fokus dia adalah memberi yang terbaik, dan apapun hasilnya dia akan terima dengan terbaik. Itulah suami hero. Payan dan kawan-kawan, saya rasa ini sebagai pengantar untuk materi tentang suami hero. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu menjadi suami hero. Silahkan nanti barangkali ada diskusi, sharing, dan seterusnya. Waktu saya serahkan kembali kepada Pak Ian dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Baik. Bagi teman-teman mohon masukannya dong. Dapat sesuatu nggak nih dari pelajaran hari ini? Monggo silakan di chat aja. Bagi yang mendapatkan hikmah, bagi yang mendapatkan pelajaran, bagi yang monggo silakan disampaikan ke chat kita biar kita paham nih bahwa teman-teman ini mendapatkan sesuatu. Oke, silakan di chat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa saya mendapat eh, hikmah yang luar biasa. Ini beberapa banyak tamparan juga buat saya karena masih banyak belajar juga rupanya ini saya sampai hari ini. Oke, teman-teman semuanya, izin saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Eh, Monggo ya di chat ya teman-teman ya kalau ada pertanyaan atau juga
memberikan komentar terhadap materi yang tadi. Bentar, saya salah ya. Eh, Oke, teman-teman semuanya. Apakah suara saya cukup jelas? Monggo, silakan teman-teman. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak Yan, jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas komentarnya. Oh, ada Bu Yanti, luar biasa. Bu Yanti ini dari Pekanbaru nih. Pekanbaru, Sumatera Riau, Riau ya. Masya Allah, Bu Siti Roman. Oke, silakan ya. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa poin sebelum kita lanjutkan dengan diskusi. Wah, saya banget nih. Iya bener. Saya banget juga, Pak. Oke. Oke ya, teman-teman semuanya. Pertemuan pertama adalah silakan mengisi form absensi kehadiran. Tadi saya sudah sampaikan berkali-kali. Atau jika kesulitan untuk klik link yang kami sampaikan, bisa scan ya, bisa scan eh, gambar QR code yang terpampang di screen ini. Kemudian nanti akan keluar form pengisiannya, monggo disampaikan. Kenapa perlu form kehadiran? Kalau Bapak Ibu meminat untuk langsung masuk ke dalam offline, ini kan ini cuman online ya. Online itu paling banter itu cuma 2 jam teman-teman itu sanggup untuk bisa fokus. Tapi kalau offline kita bisa sampai 2 hari kita diskusi, bahkan termasuk praktek begitu ya Pak Ustadz ya. Kita mau praktekkan bagaimana kita menjadi suami hero yang benar-benar suami hero. Nah, oleh karena itu, form kehadiran itu kami butuhkan karena supaya kami tetap bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya setelah forum ini selesai. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi ada yang ingin pertanyaan, silakan ke nomor WA 0822 1086 atau 56668. Sekali lagi 0822 1086 568, yaitu WA yang Bapak Ibu terima pada saat Bapak Ibu menerima pengumuman Zoom ini, atau bisa langsung di chat Zoom. Nah, ini ada beberapa Pak Fandi sudah menyampaikan. Monggo silakan jika ada lagi pertanyaan. Memang beda ya kalau kita pas dasar forum tentang ibu-ibu, ramai banget pertanyaan ini. Kalau tentang bapak-bapak ini agak sedikit kalem nih Pak Ustadz tuh pertanyaannya. Oke, silakan nanti disampaikan chat Zoom atau mungkin nanti akan langsung open mic. Monggo silakan. Kemudian yang berikutnya adalah insya Allah webinar Zoom ini mohon doanya akan selalu diselenggarakan setiap bulan dan kita terus materinya terus kita tambahkan terus karena luar biasa materi-materi Pak Ustadz Arif ini merupakan kombinasi dari teori dan pengalaman beliau sendiri ya, merupakan instruksi dari beliau sendiri yang kemudian. Nah, oke, setelah ini kita akan mengikuti sesi tanya jawab dan untuk sampaikan lagi Puan di dalam kesempatan ini adalah bahwa Family Master dan Bin Hati ini menyediakan layanan selain kita melakukan webinar Zoom ini, kita melayani juga coaching dan konseling ya, baik pribadi, keluarga maupun bisnis. Juga kita Bin Hati Web Center ini juga untuk keluarga, kantor dan organisasi. Atau juga monggo silakan jika ingin meminta Pak Ustadz untuk mengisi materi di acara komunitas masing-masing. Baik untuk keluarga, organisasi, kantor maupun perumahan. Nah, ini adalah contoh forum-forum yang sudah kita lakukan selama setiap bulan ini ya. Kita sudah menyampaikan memahami pasangan dan memaksimalkan potensinya, rahasia ketaatan istri untuk sukses suami, how to be sakinah, apa dan bagaimana mawaddah warahmah, keajaiban rezeki yang hadir di rumah tangga itu bulan lalu, dan hari ini khusus untuk bapak-bapak ya, menjadi suami hero untuk bagian rumah. Dan terus akan kita sampaikan materi-materi berikutnya, mudah-mudahan akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang benar-benar sakinah mawaddah warahmah di seluruh Indonesia, termasuk diri saya sendiri terutama ya sebagai host. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh di mana komunitas-komunitas sudah meminta Ustadz untuk hadir. Contohnya di mana nih? Pak Sutresno barangkali ada ya Pak Sutresno di sini ya. Kemudian juga Kang Mas Kangen Majelisan 42. Oh, ini di mana nih? Di barangkali ada juga kali orangnya atau panitianya dalam kesempatan ininya. Itu di Selawi ya. Kemudian ada juga ini membangun rumah tangga manis harmonis itu di Masjid Nurul Jannah di Purbalingga. Monggo silakan jika ingin menghubungi beliau silakan kontak ke nomor Pak Anton 0878 3488 0099. Sekali lagi Pak Anton 0878
34880099 atau saya sendiri di 0822108656. Nah, ini contoh dari apa yang disampaikan oleh beliau di forum-forum yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan cukup jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di PPU Wanadadi Pesantren di Selawi ya. Assalamualaikum. Ini yang ini adalah ketika beliau diundang di komunitas orang tua di Cilacap ya. Kebetulan saya hadir juga di situ menemani beliau. Jadi saya menyaksikan sendiri betapa luar biasanya suasana pada saat itu. Kalau Al-Ghani Al-Mughni yang maha kaya dan memberi kekayaan, semoga yang kepada Bapak Ibu diberikan kekayaan harta yang halal, berkah melimpah, dan diberikan perkataan yang Allah ridho kepada Bapak semuanya. Alhamdulillah, saya begitu hadir di sini 2 kali. Ini yang kedua, yang pertama kemarin. Oke, saya kira demikian dulu pengumuman-pengumumannya. Silakan nanti menghubungi Pak Anton 0878 3488 0099 atau 0822 108656. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke acara apa namanya tanya jawab ya. Sekali lagi yang ingin mengisi form kehadiran bisa dengan scan QR code ini ya. Setelah itu kita akan mulai dengan tanya jawab. Pak Ustadz sudah siap Pak Ustadz tanya jawabnya Pak Ustadz? Insyaallah Pak Ian udah siap. Oke, silakan monggo kita mulai. Ini ada bisa ke WA ya kalau privasi sekali atau chat Zoom ini sudah ada beberapa. Kemudian bisa juga nanti open mic. Oke, kita mulai dari yang pertama dari bentar saya cek dulu. Oh, ini Bu Siti Rohman. Oh, ini bukan ini ya. Doa nih doa. Amin. Bu Siti, terima kasih. Maaf bagi yang suaranya ini saya matikan dulu ya. Kemudian Pak Nur Taat, terima kasih. Sudah ini saya banget nih ternyata materi ini. Saya belum menjadi suami Ero. Monggo silakan yang belum yang ini menjadi saya banget materi ini monggo silakan. Termasuk saya juga saya akuin ini. Materi ini teguran buat saya banget ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Sebentar. Ini dari Oke, ini pertanyaan dari Sri Zal nih, Solo. Bagaimana cara jitu untuk kita lebih dihargai sebagai suami, tapi dengan lembah lembut? Silakan Pak Ustadz. Oke. Diperjelas Pak Ian. Mana nih tadi salah? Ini salah ya. Pak Rizal ini. Ini siapa ini? Bu Trisna. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya Pak Ian, tadi yang dari Mas Rizal gimana? Bagaimana cara jitu kita lebih dihargai sebagai suami tapi dengan lemah lembut? Ini kenapa nih tampilannya seperti ini ya? Oke. Pak Ian, supaya kita lebih dihargai sebagai suami, sekali lagi konsepnya, ketika kita normal lah sebagai manusia itu kepengen dihargai. Tetapi ketika itu kita wujudkan, maka yang terjadi di dalam kehidupan sering banget itu ternyata nggak terwujud, malah justru kita nggak dihargai. Itu salah satunya karena kita terlalu menuntut untuk dihargai, tapi tidak membuat istri menghargai. Gitu. Halo, Pak Yan? Ya, dengar Pak Ustadz. Ya, jadi kita hanya kepengen istri kita menghargai kita, tapi kita nggak membantu istri untuk bisa menghargai kita. Itu yang saya maksud dengan fungsi murabi, membimbing. Kita ingin dilayani istri untuk makan enak. Istri pintar masak. Kita ingin istri itu pintar masak untuk kita melayani. Tapi kita nggak pernah bantu, tidak pernah mengarahkan, tidak pernah membimbing untuk istri pintar masak. Nah itu kerugian kita. Ujung-ujungnya istri nggak pintar masak. Kalau toh pintar masak itu kebetulan atau kalau dia inisiatif. Sekali lagi,
salah satu di sisi konsep suami hero ini berhenti untuk berharap istri menghargai, menghormati kita, tetapi fokus bantu dia, cetak dia, didik dia, bimbing dia, dan minta ngadunya ke Allah, didoakan, dilapangkan agar dia mampu menghargai suaminya. Karena kalau dia sudah menjadi wanita solihah, wanita beriman dan solihah, ya, dan dia menjadi istri solihah, maka dia akan mampu menghargai dan menghormati suaminya. Yang jadi masalah, kadang kita nggak bantu dia, nggak dakwai, nggak doakan dia untuk jadi istri solihah. Hanya tuntut kamu tuh harus taat sama suami, itu kamu itu wanita solihah macam apa. Nah, yang terjadi malah kecewa terus. Begitu. Sekali lagi, berharapnya itu bolehnya hanya kepada Allah. Harapan kita ke istri itu diadukannya ke Allah. Konsep sunnatullahnya, kewajiban kita bimbing, mengarahkan, mendidik. Pak Ian, saya ini akhirnya pakai dua laptop karena laptop yang satu tadi nge-lag gitu kan. Ini saya menghadap ke Ya, monggo silakan. yang bina hati. Nah, begitu konsepnya Pak Ian. Dan itu salah satunya adalah tidak selamanya omongan lembut itu tepat buat istri. Tidak selamanya. Tetapi yang tepat adalah omongan yang menyentuh hati. Coba bayangkan kalau bapak-bapak ini menikah dengan gadis Batak, tinggal di lingkungan Batak, di sana dekat Danau Toba atau di mana. Omongan di sana malah kalau lembut hingga kelemak-kelemek karena memang dialeknya dadanya agak keras kasar itu. Sekali lagi, ukuran kelembutan itu ukurannya masing-masing adat, suku, budaya, bangsa berbeda sesuai dengan habitnya. Tetapi sekali lagi, kalau ngomongnya ahsan itu tentu ngomongan yang terbaik itu sesuai dengan standar di masing-masingnya. Karena kelembutan masing-masing orang beda. Tetapi romantisme itu sama. Romantisme sama. Di mana-mana kalau suami meluk istri itu ya romantis. Kan gitu. Nah itu romantis sama. Maka salah satunya adalah tugas suami hero nyentuh hati istrinya. Menyentuh hati istrinya dengan cara apa? Satu, ikhtiar duniawinya, entah dia dengan cara membahagiakan fisiknya, tapi yang paling sering dilupakan adalah menyentuh hati istrinya lewat doa. Berharap yang melapangkan hati istrinya itu Allah. Saya puluhan tahun, ya kalau saya bicara nikah, saya kan udah 20-an tahun ini. Kan itu, konflik rumah tangga yang saya alami dulu 8 tahunan, saya ingat-ingat itu. Kecewa banget, kecewa. Saya berusaha untuk tobat, saya berbuat baik ke sana kemari, saya ikutkan istri saya berharap berubah juga. Ternyata di mata saya nggak berubah-berubah. Nah, konsepnya itu berubah setelah saya rubah diri saya sendiri dulu. Saya rubah dan fokus memberi yang terbaik, lalu saya doakan. Saya doakan terus. Nah, di belakang hari saya baru tahu, ternyata istri itu melakukan itu juga. Dia mendoakan saya sebagai seorang suami itu luar biasa doanya dia. Kalau dia merubah saya dengan fisiknya, dengan sikapnya, saya nggak berubah. Ternyata setelah saya sadari, perubahan saya bisa jadi salah satu karena doa sia-sia yang malah mendoakan saya. Nah, ini yang konsep di Suami Hero. Kita bicara sisi suami sekarang adalah doakan istrimu. Doakan istrimu. Dan doa itu lalu kemudian adukan sama Allah agar Allah Ar-Razzaq melapangkan rezekinya, Allah Al-Hadi memberi petunjuk, Allah An-Nur memberi cahaya, dan Allah Al-Latif melembutkan hati istri kita. Begitu kira-kira. Nanti kemudian ketika hatinya udah lembut, ditanamkan iman, diterangi cahayanya, walah kita kondisi apapun dia tetap bisa bahagia. Banyak kok suami yang rusak, bajingan, tapi istrinya ternyata dalam kondisi sadar dan luar biasa merawat suaminya. Nah, hari ini kita bicaranya bukan sisi istri, kita sisi suami. Yuk, apapun terjadi tugas kita. Begitu Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sambung dulu ya. Saya cek dulu nih suara yang veteran. Oke, mohon dimatikan dulu ya Bapak Ibu supaya kita bisa push. Yang kedua Pak Ustadz, dan ini dari Pak Nizom Muloh ya. Bagaimana kalau dikaitkan dengan konsep kesetaraan gender dalam terkait suami hero? Wah, Wah, keren kesetaraan banget gender. nih. Pak siapa itu? Nizom, Pak Nizom Nizam. Muloh. Pak Nizam. Dalam konsep istilah kesetaraan gender itu konsep Barat ya, konsep Barat. Sebetulnya Islam itu sudah menekankan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia antara laki dan perempuan itu siapa yang bertakwa. Dan di sisi Islam sebagai pasangan
itu kedudukan istri dan suami itu sama, setara. Di mata Allah laki-laki beriman, perempuan beriman itu setara. Sisi itunya kan gitu loh. Tetapi yang kesetaraan gender di sisi orang kafir atau orang barat itu agak kebablasan. Karena sebab kesetaraan gender termasuk peran dan fungsi. Sehingga kalau laki-laki itu jadi tentara, perempuan pun menuntut jadi tentara. Faktanya kalau gila tentara Amerika lah ya, yang perempuan itu kalau lagi dilatih di rimba kalau istilah kita, lagi dilatih latihan perang, mereka juara-juara satu. Laki-laki dikalahkan kalau dalam pelatihan. Tapi kalau dalam perang yang sesungguhnya, kayak di Irak itu konco kasusnya, ternyata banyak perempuan, tentara perempuan Amerika yang jadi beban. Banyak hamil di luar nikah, malah ketika perang betulan, laki tembak penembak, dia sibuk nangis, menjerit dan minta dilindungi sama yang laki-laki. Karena memang berbeda fungsinya. Gitu. Suami mengendalikan rumah tangga sebagai pemimpin, istri memimpin rumah tangga dengan cara memimpin suaminya dari belakang. Kan gitu. Berapa banyak raja yang bisa disetir oleh permaisurunya. Jadi sekali lagi kesetaraan gender di sini adalah sama-sama dia berhak untuk beribadah, sama-sama dia memberi yang terbaik, tapi berbeda fungsi dan peran. Gitu. Nah kalau yang barat, kesetaraan gender itu fungsi perannya sama. Kan itu. Di sini tidak. Di dalam Islam fungsi dan perannya udah punya tugasnya job masing-masing. Kan gitu. Sehingga pasukan artileri tidak bisa dia iri dengan pasukan kavaleri, iri dengan pasukan infanteri yang terjun di garis depan. Ya tugas kavaleri dari belakang ngasih tembakan bantuan. Atau sebaliknya pasukan infanteri yang terjun di garis depan iri dengan pasukan kavaleri, masing-masing jobnya berbeda. Nah, di sini yang dimaksud kesetaraan versi Islam adalah laki perempuan sama-sama setara. Maka untuk setara ini, laki-lakinya hero, besok insya Allah bulan depan kita kajian bagaimana perempuannya itu super muslimah. Itu menjadi wanita yang super dan tangguh. Tapi insya Allah itu nanti di akhir tahun ya, Desember gitu. Tapi hari ini, sekali lagi, kesetaraan gender versi Islam adalah laki-laki perempuan yang beriman, bertakwa, kedudukannya sama di sisi Allah. Dan itu. Selesai itu Pak Ian. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut dulu ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Fandi, Pak Fandi Arema. Ini berarti Malang. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz Arif. Saya Fandi dari Malang mau bertanya, apakah suami hero itu juga suami yang takut pada istri? Karena melihat fakta, saat ini banyak istri yang berkuasa di rumah tangga. Kalau laki-laki itu ibarat singa di luar, sedangkan di rumah bagaikan kucing. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ini jadi pertanyaan nyindir saya dan Pak Ian ya. Iya. Jadi begini, ini saya seperti kemarin kita fokus perempuan malah yang banyak bertanya tentang laki-laki. Sekarang kita lagi fokus laki-laki malah bertanya tentang perempuan. Jadi banyak laki-laki yang di rumah tangga itu lembut dan takut sama istri. Istilah di Indonesia itu anggota istri, kata suami takut istri. Kalau di luar tuh wah guala, jagoan luar biasa. Nah, disinilah yang terjadi kadang sifat laki-lakinya si suami ini kurang. Dan si istrinya memang di sini melunjak. Tetapi hari ini kita nggak bicara sisi istri, kita bicara tentang sisi suami. Maka untuk para suami, sadarilah bahwa Anda itu koam, Anda itu pemimpin. Anda itu pemimpin, dan pemimpin itu adalah menentukan arah. Fungsi leader itu menentukan arah dan impian. Sehingga kalau dalam hal ini untuk pendidikan anak, itu kita cek. Suami seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau seperti Luqman al-Hakim memberi arahan, panduan. Ya bunaya la tusyrik billah. Hai anakku jangan kau sekutukan Allah. Ini panduan, ini arahan. Nah, kadang eksekusi di lapangan itu adalah istri yang mengeksekusi kebijakan strategis dari suami ini. Maka banyak kasus suami yang zaman dulu itu berangkat perang bertahun-tahun, istrinya lah yang nyokapin anak-anaknya, tapi mengikuti pesan arahan dari suaminya. Sehingga muncullah seorang ulama terkenal namanya Rabi'ah. Seorang anak yang tidak didampingi oleh bapaknya, karena bapaknya sholat bertahun-tahun gitu. Sampai suatu saat ketika pulang sudah dewasa. Tapi ya si Rabi'ah ini udah seorang ulama yang soleh. Karena didikan dari jadi saran saya buat para suami yang masih kucing, introspeksilah. Jangan-jangan engkau tidak memiliki izah karena memang engkau tidak punya sifat hero. Engkau tidak punya sifat jantan. Nah,
sifat laki-laki tapi pria. Yang berikutnya, engkau sibuk menuntut dihargai istrimu, tapi kamu lupa untuk mendidik dan mendakwai, dan yang paling penting mendoakan istrimu. Nah, itu. Karena memang seorang laki-laki sebagai pemimpin, ketika dia punya sifat ini, dia nggak akan bisa diremehkan oleh istrinya. Karena dia punya clue yang jelas, clear dengan karakternya. Dan itu. Mungkin fisiknya dia kalah sama istrinya. Istrinya mungkin fisiknya lebih gede, dia kurus. Mungkin hartanya dia kalah sama istrinya. Mungkin pendidikannya lebih tinggi istrinya, tapi dia tetap pemimpin. Nah, yang terjadi kadang-kadang karena jiwanya lemah, dia nggak bisa jadi pemimpin dan dilampiaskan di luar. Nah, gitu. Maka hari ini untuk seorang istri, sehebat apapun itu, kalau di sini ada para istri yang ikut, maka sehebat apapun itu, jangan pernah dirimu mengambil peran satu kapal dua nahkoda dirimu. Karena kalau engkau debat dengan suamimu semenang apapun dirimu, kamu tetap rugi. Kamu berkata keras pada suamimu dan kamu bisa unggul, kamu tetap rugi. Dan itu. Nggak ada untungnya istri itu keras di depan suami, nggak ada untungnya istri itu mengatur suami, nggak ada untungnya. Nah, besok akan kita kupas insya Allah tentang sifat wafa yang membuat seorang istri menjadi wanita penghulu-penghuli surga insya Allah. Dan berikutnya ini. Tapi kali ini pesan saya, apapun kemenanganmu pada suami, kemenanganmu itu tidak akan pernah menjadi keuntungan buat dirimu, malah kerugian. Karena istri itu supporting. Itu harusnya menjadi support, menjadi mitra, bukan menjadi beban dan bukan menjadi orang yang mengalahkan suami. Ini harus dipahami. Kan itu. Nah, ilmu ini tentang sifat wafa, tapi jarang bermain. Nah, sedang untuk laki-laki, kita nggak bicara tentang istrimu durhaka atau apapun, kamu ini koam. Maka ada satu kasus di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak Ismail alaihissalam. Ismail tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim tidak tinggal di Mekah saat itu. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim kangen sama anak laki-lakinya Ismail yang sudah dewasa, sudah menikah, datang ke Makkah. Di Makkah Nabi Ibrahim bertemu dengan rumahnya anaknya Ismail alaihissalam ini, tapi ketika dia mampir ternyata Nabi Ibrahim nggak ketemu sama anak Ismail. Ketika dia ngetok pintu, yang ada hanya seorang perempuan dan itu istri dari anaknya, menantunya dia. Tapi istrinya ini tidak kenal bapaknya, tidak kenal mertuanya. Nabi Ibrahim yang orang tua itu, dan yang menarik adalah istrinya ini orangnya ketus, sangar, keras. Ditanya sama Ibrahim, jawabannya ketus. Gitu. Di mana suamimu gitu. Dia nggak mengenalkan diri sebagai mertuanya atau bapaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini. Tanya di mana suamimu? Suamiku lagi pergi. Ya, kira-kira jawabannya gitu. Dan itu, gimana kondisi suamimu dan rumah tanggamu? Oh, nggak ada enaknya punya suami modal kayak dia, malas kerja, nggak uang kurang, aku nggak bisa hidup nyaman, itu nafkahnya sederhana. Pokoknya ngomongnya negatif terus dengan keras. Maka ya oke, kalau gitu aku mau ketemu suamimu karena nggak ada, kirim salam buat suamimu. Oke, nanti tak sampaikan. Dan itu. Dan istrinya nggak nanya siapa dia. Hanya sampaikan, nanti sampaikan salam dan tolong sampaikan pesan saya, kata Nabi. Ya, apa pesannya? Tolong suruh ganti palang pintu rumahnya. Palang pintu rumah. Oh, pesan itu. Ya, tak sampaikan. Nabi Ibrahim pergi dari kota Makkah pulang. Nabi Ismail ketika suatu saat pulang ke rumah, dikata istrinya, tadi ada orang tua datang, tamu. Wah, kaget, ciri-cirinya disebutkan. Kok itu ciri-ciri bapaknya? Itu. Lalu apa pesannya? Kata suaminya itu. Ya, dia banyak ngomong, banyak nanya. Pesannya cuma satu, ganti palang pintu. Oh ya, oke, paham. Nabi Ismail paham. Apa maksudnya? Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Karena istri seperti ini membuat pintu rumah tangga nggak kokoh. Pintunya rapuh, palangnya ganti. Kan itu. Istri yang nggak bersyukur, yang ngatur suaminya, yang menjelek-jelekan suaminya di hadapan orang lain, dan sebagainya kayak gitu. Yang maunya ngalahkan suaminya. Maka ini perkara yang Allah murkai, tapi Nabi Ibrahim malah nyuruh anaknya. Kenapa? Karena kalau dipertahankan, bisa jadi malah merusak iman dan merusak urusan akhiratnya. Dan itu diceritakan dalam sejarah sirah itu, kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Lalu kemudian setelah ada waktunya dia nikah lagi, Nabi Ismail ini. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim datang lagi ke kota Mekah. Dan ketika datang ke kota Makkah, datang lagi mengunjungi rumah anaknya, dan Nabi Ismail nggak ada lagi. Nah, kali ini dia datang, dia ucapkan salam, yang nyambut pintu perempuan lain.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Aku istrinya Ismail itu. Dan ternyata perempuan ini jawabnya dengan lembut, dengan sopan, melayani laki-laki itu ditanya, iya suamiku sedang pergi. Kan gitu, boleh aku masuk? Oh nggak bisa, suamiku sedang pergi berpesan. Dan itu silakan kalau ada pesan sampaikan aja. Oke, tolong sampaikan kepada suamimu, tolong perkuat palang pintu rumahnya. Hanya itu pesannya. Oke, kalau tak sampaikan, pamit ya pokoknya dengan halus lembut pulang. Ibrahim pulang. Begitu Nabi Ismail sampai rumah, diceritain tadi ada orang tua cerita gini gini gini. Ciri-cirinya Nabi Ismail tahu ini bapaknya. Itu apa pesannya? Suruh memperkuat palang pintu. Nah, akhirnya diperkuat palang pintunya. Apa artinya dipertahankan istrinya, didik dan sebagainya gitu. Nah, ini buat para suami yang hari ini masih jadi kucing anggora, tolong maka ketika engkau tidak mengganti palang pintu, yang engkau ganti dirimu. Dirimu harus jadi laki-laki, benar-benar laki-laki sejati. Leadershipmu harus ada. Kamu kalau nggak mampu, tambah ilmunya, belajar lagi, perkuat lahir batinmu, dan jangan lupa kamu nangisnya ke Allah. Bukan nangis karena kelakuan istrimu, nangis ke Allah, ya Allah izinkan aku kuat menanggung beban ini untuk didik istriku, lembutkan hatinya, lapangkan jiwanya, dan sebagainya. Kira-kira gitu, Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebentar, ini saya bacakan dulu ya yang lewat WA karena kelihatannya ini private ya. Nah, ini mungkin sama kayaknya ya. Jadi gini, waktu saya ngobrol sama istri saya panjang lebar. Saya mau respon, belum selesai saya cerita, istri cerita lagi. Istri diam, saya respon dengan kalimat istri langsung marah. Intinya saya cerita panjang, loh kok respon kalimat terakhirnya semuanya adalah saya respon, gimana nih cara bacanya? Jika saya lupa respon, wah istri saya menjadi marah. Gimana solusinya? Punya daya ingat yang kuat. Karena istri punya daya ingat yang tinggi. Wah ini saya ingat banget nih. Wah saya selalu cerita nih. Istri susah melupakan kesalahan. Padahal suami banyak yang dipikir, apalagi kerjaan saya berhubungan dengan teknik. Nguras tenaga. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ini dari WA, yang WA satu aja sih. Monggo Ya, silakan Pak Ustadz. Pak Yan, banyak para suami yang pusing karena suami itu hal-hal yang memang secara substantif, suami itu tidak terlalu detail. Sementara istri itu ingat banyak dan detail, diingatin suami, gitu aja gitu kan. Nah, ketika suami lupa misalkan janji dengan istri atau apapun, suami istri marah, dianggap nggak peduli, dianggap nggak sayang. Nah, maka kalau kembali ke suami hero tadi, konsep utamanya adalah seorang ayah maka dia akan ngalah sama anak perempuannya dan dia akan berusaha membimbing karena dia mencinta sama anaknya, menyayangi anaknya. Anak perempuan yang kecil ini percuma debat dengan anak perempuan kecil ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang ada di sini punya anak kecil atau ibu-ibu sini ada punya anak laki-laki TK, debat, menang kita juga percuma gitu kan. Dan gitu kalah ya memang anak kita kayak gitu. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Maka kita mengupgrade ilmu. Kita bicara dengan hikmah, mungkin dengan cerita, dengan apapun, sampai anak itu percaya dengan kita. Dan mau dengarkan. Nah, begitu juga seorang suami, pemimpin. Seorang suami, seorang pemimpin itu murabi, pembimbing, guru, pendidik. Nah, ketika dia, jangan lupa, kadang-kadang dia hanya beralasan dengan kondisi saat ini. Saya sibuk, saya capek, mikir kerjaan, mikir ini itu. Nah, sementara istrinya seolah nggak memahami untuk perhatian terus. Itulah kondisi yang terjadi akibat dari awal menikah, dia nggak menjadi suami yang membimbing, mencetak istri menjadi seorang istri yang solehah. Istri solehah itu nggak otomatis cukup. Berharap istri ngerti maunya suami. Loh, istri nggak dukun. Berharap istri itu supporting. Tapi nggak pernah diarahkan untuk jadi supporting. Yang ada apa? Jadi beban terus. Maka, nah sekarang udah terwujud, udah kejadian gimana? Satu, sekali lagi untuk para suami, hari ini rubah dirimu, bertekad jadi suami hero, maka langkah pertama adalah doakan istrimu nangisnya ke Allah. Tebus hati istrimu, kalau memang kamu punya rezeki, tebus dengan sedekah. Tebus hati istrimu. Itu. Jadi kuncinya kalau engkau sudah berhasil menyentuh hati istrimu, jangankan apa hartamu, hartanya dia pun kehormatannya untukmu. Jangankan engkau minta didengarkan, dia pun akan fokus untuk bisa membahagiakan dirimu. Nah, fokus itu. Kuncinya satu, sentuh hatinya. Nah, nyentuh hati itu satu lewat apa? Secara fisikal leadership yang bagus.
Ya, lewat hikmah yang secara batin, lewat ngadunya ke Allah. Ngadunya ke Allah. Karena percuma. Seorang suami itu debat dengan istri itu percuma. Kondisinya Pak Ayan mungkin teman-teman menganggap saya lucu. Karena apa? Suami itu akan selalu kalah debat dengan istri. Yaitu ketika istrinya tidak menghargai, tidak kesentuh hatinya. Tapi kalau istri udah kesentuh hatinya dan dia tahu perannya sebagai seorang istri, dia akan jadi supporting. Dia akan fokus bagaimana aku membagikan suami, dia akan fokus bagaimana aku taat sama suami. Tapi kalau nggak jadi supporting, istri nggak pernah dididik, yang muncul nafsunya, dia akan selalu merasa benar dan akan selalu menyalahkan suaminya. Jadi konsepnya bukan masalah saat ini, itu hanya tanda-tanda masalah. Masalah utamanya istri nggak pernah dididik dan kita nggak pernah upgrade diri. Dan kemudian problemnya kita nggak pernah ngadu sama Allah, kita selalu kecewa. Itu lingkaran yang nggak pernah selesai-selesai. Dan itu karena ada kealpaan itu. Sama dengan anak yang nggak pernah dididik untuk sopan kepada tamu, bapak ibunya marah ketika ada tamu, anaknya nggak mau salaman, nggak mau cium tangan, nggak bicara sopan, dan itu malah nangis di depan tamu. Nah, sementara dia nggak pernah didik. Berbeda kalau seorang ibu, seorang bapak yang ketika anaknya dididik, nah nanti kalau ada tamu salaman ya, cium tangannya, ngomong yang halus, kalau dikasih ucapkan terima kasih, gitu. Maka anaknya ketika dididik dengan benar, dengan sungguh dan didoakan, hasilnya anak ketika datang sopan. Ketika nggak sopan baru ditegur. Nah ini kita nggak pernah didik, nggak pernah doakan, menuntut dia sempurna. Nah itu tadi. Menuntut istri saya harus itu kalau aku lupa ya maklumi. Istri itu secara fitrah kan tadi Pak Yan sampaikan istri itu ahli sejarah, dia selalu ingat bahkan kelakuan kita itu diungkit-ungkit terus gitu karena memang itu ahli sejarah terbaik di muka bumi ya istri. Kan itu. Nah, maka saya berharap para suami malam ini berhenti untuk fokus kepada masalah. Fokus kepada peluang, upgrade dirimu, lalu kamu dekatkan kepada Allah, minta Allah merubah hati istrimu. Pernah nggak engkau sengaja sholat hajat, minta Allah lembutkan hati istrimu? Allah Al-Latif. Enggak. Jangan-jangan kamu tadi merasa dirimu Tuhan. Bisa ngatur istrimu, istrimu sesuai dengan seleramu. Kau akan kecewa dan selalu kecewa. Itu Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut dulu ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini dari, saya nggak sebut aja dulu langsung deh ya. Pertanyaan dari gini, saya sebagai suami melarang istri upload foto ke medsos, tapi istri tidak terima. Akhirnya ribut. Gitu ya, Pak Ustadz. Ya, saya kayaknya tahu istrinya ini. Juga tahu orangnya yang nanya. Alhamdulillah kita bareng, beliau luar biasa. Eh, Kawan-kawan, ini bukan orang lain. Istri saya pada suatu saat protes, Abi kenapa di Facebook Abi itu nggak pernah upload foto Umi sama anak-anak sama Abi. Abi kenapa nggak pernah nunjukkan wajah Umi biar orang tahu istrinya Abi seperti ini dan sebagainya gitu kan. Nah, Bapak Ibu sahabat, saya dapat pertanyaan dari istri itu ya saya ketawa. Tapi setelah itu saya sadar karena memang istri itu umumnya urusan duniawi karena fitrahnya di dunia, istri itu di dunia, baik sosialita, maka mereka tergoda oleh lingkungan dan teman seperti itu. Karena dia lingkungan di pondok pesantren yang nggak kenal medsos atau yang cadaran atau malah nggak pernah macam, dia akan malu kalau tampilkan diri. Nah, sementara kita para suami tahu dalilnya, tahu hukumnya, jangan nuyus membiarkan istrimu tampil di medsos, foto dan sebagainya itu. Nah, yang jadi masalah adalah pengetahuan wawasan suami itu tidak ada di otak istri. Istri kalau istri wawasannya sama dengan suami, yang suami bahwa perempuan itu tidak usah tampilkan di medsos, istri nggak usah tampilkan di medsos dan sebagainya gitu, dan tahu dalilnya, tahu mudorotnya, tahu kerugiannya, maka suami sekuat tenaga tidak akan mengupload foto istrinya walaupun dia sangat cinta sama istrinya, walaupun istrinya cantik. Nah, wawasan dan pengetahuan ini, keyakinan ini, kalau itu ada di otak istri, istri nggak akan mau upload. Tapi kalau wawasan itu nggak ada, dan dia nggak meyakini itu, dilarang malah nggak akan ribut. Maka langkah pertama tadi itu apa? Murabi itu membimbing, mendidik, mendakwai, menasihati dengan hikmah dan mendoakan. Itu karena menjaga hati suami istri itu lebih bagus, ya lebih utama daripada memecahkan hatinya.
Anda berhasil mencegah dia mengupload foto video ketika ada Anda. Ketika nggak ada Anda bagaimana? Gitu loh. Tapi kalau Anda berhasil menanamkan keyakinan itu seperti Anda yakini ke hati dan kepikiran istri, nggak ada, jangankan dilarang, disuruh saja dia nggak akan mau untuk mengupload. Kan gitu. Maka lakukan langkah ini tadi itu. Didik istrimu, nasihati dengan benar, sampaikan dengan hikmah dan bijak, kan dakwah gitu. Lalu doakan. Kalau saya waktu itu saya ngomong ke istri, saya bicara tentang bahasanya intelijen, bahasanya tentang AI, bahasa bahayanya, tentang fotonya diambil dan sebagainya gitu. Terus ini alhamdulillah. Tapi sambil saya ngomong gitu, saya percaya tidak semua omongan saya, ilmu saya itu bisa dipahami istri, tapi hatinya bisa memahami ketika saya ngomong dengan hikmah, dengan lembut. Maka saya sentuh hatinya. Selain saya doakan. Alhamdulillah, tuntutan itu tidak berlanjut sampai saat ini. Dan itu. Bahkan di forum-forum tertentu untuk membuktikan saya suka dia, fotonya tak pasang untuk saya pribadi, gitu kan. Terus saya bikin karikatur-karikatur, foto-foto istri saya yang tak tunjukkan hanya dia dengan saya. Atau ketika saya ngisi langsung offline, tak tunjukkan nih ini foto istri saya. Dia tahu bahwa saya mau menunjukkan, tapi kan offline bukan online. Hanya untuk contoh dan dilihat dan sekilas sebagai uswah gitu aja. Gitu Pak Ian. Jadi Mas Sarwono kalau nggak salah, tolong istrimu Sarwono. didakwahi, dinasehati, didoakan. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan kelihatannya mewakili ibu-ibu ini Pak Ustadz ya. Apakah setiap uang yang dibelanjakan oleh ini maksudnya ibu-ibu ya, yang kita belanjakan untuk keluarga dengan uang kita selalu dicatat sebagai sedekah. Secara uang itu hasil usaha kita. Cuman seolah-olah jadi suami mengandalkan kita. Aduh ini pertanyaan titipan katanya. Gimana Pak Oke, Ustadz? eh, kalau itu dari ibu-ibu saya tanya, andai, ini andai ya Pak ya, bukan naudzubillah min dzalik lah, saya berlindung dari Allah dari kesalahan dosa ini. Andai dia jadi istrinya Nabi Muhammad dan posisi dia kaya raya, lalu Nabi Muhammad berjuang, Nabi Muhammad membangun agama dengan harta dan jiwanya, Nabi Muhammad kekurangan duit, kira-kira dia membantu Nabi Muhammad nggak? Atau dia sibuk nonton, kan tugasmu sebagai suami untuk nafkahi kami, kok malah minta duit kami, oh, gitu kan? Ibu, tugas suami menafkahi rumah tangga itu tugas. Tapi ketika tugas suami ini ternyata tidak mampu, bukan nggak mau, maka sebuah kemuliaan bagi istri ketika bisa membantu suaminya. Itu kemuliaan, kehormatan. Nah, kalau kita nggak mau dipasangkan, bisa jadi Allah memasangkan kita dengan dia untuk membuat bapak kita masuk surga dengan cara apa? Kehormatannya dengan cara kita bantu suami dengan apa yang kita miliki. Mohon maaf. Kehormatan seorang istri saja, mohon maaf ya, kehormatannya, aib-aibnya, itu diberikan buat suami kok. Halal kalau sudah menikah, kalau belum menikah kan haram. Gitu kan? Aurat-auratnya itu kan diberikan juga buat suami. Dan itu apalagi sekedar harta. Dan itu kemuliaan. Dan itu bukan lagi sekedar sedekah. Itu jihad fisabilillah. Karena memang dipersembahkan hartanya, jiwanya, semuanya untuk Allah. Dan Allah memberikannya melalui suaminya, untuk suaminya. Sebagaimana kan gitu. Ketika seorang laki-laki mengorbankan hidup matinya untuk Allah, Allah kasih titipan seorang istri. Seorang istri hidup matinya, hartanya, semua aktivitasnya untuk Allah. Allah kasih tugas. Semua yang kau miliki, kau persembahkan dengan aku dengan cara apa? Dengan cara kamu berikan untuk suami, taati suamimu. Wah, itu kalau di kajian Super Muslimah offline training itu keren banget. Itu justru sifat wafa. Nah, kalau nggak punya sifat wafa, mesti istri itu akan mengeluh dan kecewa. Ya kok malah aku, itu kan tugasmu yang memimpin, malah aku yang suruh maju. Dan itu tugasmu yang tanggung jawab, malah aku yang suruh tanggung jawab. Bagi wanita yang punya sifat wafa, wanita para penghuni surga, itu bagi dia itu kehormatan yang luar biasa. Sudut pandangnya adalah di mana di sini tadi itu, sudut pandang kapitalisme, materialisme, atau sudut pandang keimanan dan kemuliaan di sisi Allah tentunya. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Begitu Pak Yan. Oke Pak Ustadz, saya gabung dulu nih. Pertanyaan kelihatannya mirip kan. Yang pertama adalah, boleh nggak kita nyupang, ambil pesugihan untuk membahagiakan keluarga? Yang kedua, ambil pesugihan nih Pak Ustadz, saya juga nggak ngerti nih ya. Yang kedua, istri saya ini aktif nih Pak Ustadz, beraktivitas sosial sebelum menikah, sejak nikah,
dan akhirnya pilih freelance project. Sebisa mungkin tanpa saya minta istri saya susul saya di lokasi dengan menempuh perjalanan belasan jam. Semata-mata ingin bahagia walaupun sebentar. Jadi intinya walau sakit saya pesan makanya kamu jangan capek-capek. Jadi isinya ini kelihatannya sangat sibuk ya. Tapi tetap berusaha untuk bertemu ya, melepaskan kesempatan untuk terlibat proyek bahkan beasiswa kursus singkat karena ternyata istri saya khawatir nggak ridho. Istri saya tetap bekerja. Pertanyaan bagaimana menyampaikan dengan tepat kepada istri saya bahwa saya bangga dan bahagia dengan aktivitasnya tanpa istri saya merasa khawatir dan durhaka. Dan kami saling menjadi suami istri. Jadi dia bangga sebenarnya istrinya, cuman istrinya selalu khawatir deh bahwa istrinya nih suaminya takutnya nggak ridho nih, Pak Ustadz. Ya, Yang satu lagi boleh nggak bikin ambil pesugihan? Pesugihan itu apa sih Pak Ustadz? eh, jawaban yang ambil pesungnya itu jawaban saya boleh Pak Yan. Boleh Boleh. asal Anda tidak takut murka Allah. Boleh asal Anda tidak mau masuk surga. Kan itu. Hmm. Boleh kalau asal Anda tidak mau keluarga Anda bahagia. Karena orang yang pesugihan itu, ngambil pesugihan itu, kalau pesugihannya yang kaitan dengan bersekutu dengan setan, keluarganya ke depannya itu pasti berantakan dan bermasalah. Kan gitu. Jadi sekali lagi ada keterangan kan di hadis itu, jika engkau tidak tidak memiliki iman, silakan berbuat apapun yang kau lakukan semaumu. Maka ada keterangan yang lain kan, tidaklah dia beriman ketika dia berzina, tidaklah beriman ketika berdosa. Itu tadi. Kalau beriman jelas nggak boleh. Kalau nggak beriman ya silakan aja. Oh, itu semuanya jadi nanti ada pertanggungjawaban kok. Tapi saya dan kita dasar agama ya tidak membolehkan. Tapi kalau tanya gitu boleh apa enggak? Ya monggo. Oh, masing-masing dan gitu. Itu kalau bicara tentang tadi pesugihan ya. Tapi itu pesugihan yang dilarang, pesugihan yang bersekutu dengan jin. Bagaimana pesugihan syariah? Nah, kalau pesugihan syariah kita belajar bareng sama Pak Ian. Belajar bareng sama Coach Anton ini bagaimana pesugihan syariah itu, yaitu bagaimana kita kaya dengan jalan yang diridhoi Allah. Ya bisnis. Kita belajar lagi marketing yang bagus, belajar lagi pendanaan yang bagus dan seterusnya. Dan gitu. Karena memang itu urusan dunia ya. Nabi Muhammad pun pernah ketika untuk berjuang itu kehabisan harta, dia pinjam-pinjam, dia minta-minta orang lain untuk membantu dan dihina sama orang Yahudi. Apa yang kami dapatkan Muhammad surga? Wah, gitu ketawa-ketawa mereka. Nah, sama. Saya untuk membiayai perjuangan saya berdakwah sebagainya, saya nggak tahu ya hari ini mungkin kesalahan saya pribadi. Saya kalau ngisi pengajian di mana-mana saya nggak minta bayaran dan saya bertekad ingin membiayai perjuangan dakwah saya dengan harta saya sendiri kalau saya mampu gitu. Yo, akhirnya saya entek betul-betulan habis-habisan mengusahakan gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya masih punya penghasilan dari bisnis, ya itu yang menutupi. Ketika bisnis saya berhenti, wah ya kacau balau Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan dan luar biasa perjuangannya kayak itu. Nah, kaitannya dengan tadi istri dengan suami, sekali lagi di ilmu family mastery ada namanya sakinah roadmap. Bagaimana menuju sakinah itu ada caranya kita rancang. Ya di situ sebutkan ada SOP rumah tangga itu ada SOP-nya. Nah udah kita bikin belum SOP-nya. Lalu kemudian satukan visi udah atau belum? Ya kalau enggak itu tadi rasa khawatir, komunikasi yang nggak bagus, perasaan dan sebagainya gitu. Kalau insya Allah udah dikomunikasi dengan baik, ada SOP-nya. Saya pernah satu mobil dengan suami yang pagi ba'da subuh telepon istrinya kan di luar kota luar provinsi. Sore menjelang maghrib telepon istrinya lagi. Saya pikir ini kok suami takut istri ya waktu itu awalnya. Tapi setelah saya tahu alasannya, oh tidak. Karena dia tahu udah tahu SOP-nya dengan istrinya, dia tahu kondisi istrinya itu selalu khawatir dengan dia, maka SOP-nya supaya kekhawatirannya diomongin dengan istrinya, supaya istrinya nggak khawatir malam ini suami saya gimana, pagi istri saya gimana, sehat nggak. Maka keputusannya, oke kalau saya di luar kota, ada SOP yang dibangun dengan istrinya. Apa itu? Pagi tak telepon ngasih kabar, sore tak telepon kasih kabar. Kan gitu. Nah, kan di dalam ilmu family mastery, bikin SOP di rumah tangga. Satukan visi kehidupan di rumah tangga itu. Lalu susun dengan sengaja sakinah roadmap, map menuju ke sakinahmu. Ada caranya, ada tahapannya, ada ilmunya. Lah itu nggak dilakukan, ya mesti akan banyak problem. Sekali lagi Pak Ian, yang sering saya sampaikan, apapun problem di rumah tanggamu itu bukan masalah, tapi itu tanda-tanda masalah. Karena ada hal yang seharusnya engkau lakukan tidak engkau lakukan. Tadi itu.
Yang harusnya dia didik istri nggak didik, harusnya dia doakan dia nggak doakan, nah sebagainya gitu. Kira-kira gitu Pak Yan. Ya Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya kira hanya satu kali lagi pertanyaan kali ya Pak Ustadz, karena waktunya sudah Hmm. 21.15. Kita harus sudahi dalam satu pertanyaan ini. Saya kira ini sama, ini persoalannya ya. Intinya adalah kalau ada masalah nih, kami ingin bicarakan baik-baik. Tapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang intinya tuh kalau bicara nih misalnya gini, lihat istri marah dan diam, pikiran saya tuh masih kacau. Saya kira-kira gitu. Dan hampir suami suami ini banyak yang seperti itu ya. Dan eh, istri marah, diam, ngambek, kadang-kadang nangis. Itu gimana Pak Ustadz? Eh ya monggo deh. Ini kayaknya yang terakhir deh. Ya, Ada Pak Yan. pertanyaan lagi yang lewat WA. Saya pikir nanti kita akan coba diskusikan di itu aja ya, Pak di Yan. offline aja ya. Oke, boleh nanti kalau ada WA, saya dikasih tahu pertanyaannya, nanti siap lewat WA, Pak Ian sampaikan juga kembali lewat WA juga. Iya, Kalau terbatas nih. Kecuali kita iya. pelatihan offline, yuk jadi suami. Tapi sahabat, kaitannya dengan apa tadi itu? Dengan manajemen konflik rumah tangga. Itu kan nanti kaitannya dengan pasangan. Bahwa pasangan itu sebagai seorang suami yang bagus, yang suami hero, itu satu adalah menenteramkan. Yang kedua apa? Mengayomi. Selain mencukupi ya, selain mencukupi tanggung jawab itu. Nah, yang paling penting adalah ketika konflik rumah tangga, sifat wanita itu ngambek, minta perhatian, kejar daku kau ditangkap itu slogan mereka. Kan itu kan? Tiba-tiba nangis, diem dan sebagainya gitu. Nah, disitulah kita perlu sifat seorang ayah, seorang kebapakan itu. Bukan menyalahkan. Saat itu kadang istri nggak perlu banyak omong, yang perlu adalah sentuhan, dipeluk, dihapus air matanya, dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini perlu ada ilmunya. Nanti kalau sudah memahami tentang 5 bahasa cinta istrimu, engkau akan bisa melakukan dengan itu. Saya dulu Pak Ian, untuk mencapai rumah tangga yang harmoni, di tengah konflik rumah tangga itu saya banyak trial dan error. Untuk namanya quality time aja, ya, waktu-waktu berada di rumah tangga, saya punya slogan 1 bulan sekali ikuti guru saya, bahagiakan istri saya, tak ajak wisata, tak ajak untuk seneng-seneng, malah gak seneng. Karena ternyata yang seneng saya, istri saya nggak seneng. Palingnya teman dengan itu ya salah, karena kurang ilmu, kurang ilmu. Maka kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah ngadepi istri ngambek, istrinya walaupun insya Allah bisa. Kan itu, karena sebetulnya ketika nggak tahu ilmunya itulah bingung kan gitu. Ini ada pertanyaan di laptop ini, kebaca ini chatnya itu tentang suami super couple kaitan dengan didik anak. Didik anak itu parenting ya Pak Yan, Ya, parenting. ya. Ini contoh gitu. Apakah Nabi Muhammad tegas pada anaknya? Kadang kalau nggak tegas anak jadi nggak ada takut. Wah ini saya pernah ngupas ini khusus. Bagaimana anak umur 3 tahun mampu bertauhid. Keren banget itu. Tapi kayaknya ini lain kali ya. Tapi intinya materi pertama yang tanamkan anak bukan masalah tegas. Yang diperlukan orang tua itu ke anak itu keras dan tegas. Meskipun kata-katanya lembut. Bukan kasar. Jadi orang mengartikan kalau keras atau tegas itu kasar. Bukan. Kasar itu tanpa aturan. Itu kasar. Pokoknya pusat. Lu kok pusat? Aku mamamu, masa kamu bantah sama mama? Oh, gitu kan? Nggak ada salah apapun, pokoknya pusat. Kalau komandan pokoknya salah benar, senior benar. Soalnya itu namanya kasar. Kan itu. Tanpa aturan. Tapi kalau tegas atau keras itu pakai aturan. Pokoknya terlambat 5 menit, maka 5 kali push up. Terlambat 1 menit, 1 kali. Kalau setengah jam ya 30 menit. Begitu terlambat 30 menit, ayo push up 30 menit. Harus. Nah ini tegas, keras. Dan ini akan membantu orang itu menjadi anak yang luar biasa tangguhnya. Meskipun diomongnya dengan lembut. Ayo, sudah sesuai kesepakatan 30 menit dan gitu. Nah, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak kadang satu yang lupa untuk didik anaknya itu mengikuti panduan Rasulullah, dan ada contohnya di sirahnya itu. Satu yang mereka sering lupa adalah mendoakan. Mendoakan. Ikhtiar duniawinya mereka dalam pendidikan itu lebih banyak daripada hanya mendoakan. Dan kalau nggak mendoakan nanti nadar. Tebus anakmu jiwanya itu dengan tebusan yang terbesar. Kalau memang kambing, ya beri kambing yang terbaik. Potong sapi, sapi terbaik. Kalau harta, harta yang dicintai. Untuk merubah hati anakmu. Nah, kadang-kadang kita dengan itu. Nah ini kalau kaitan ini. Pak Ian, intinya nanti di
slide terakhir ya setelah ini untuk apa namanya closing statement. Saya sampaikan semuanya itu bahwa sesungguhnya apa namanya kita semuanya ini sumpah menghadapi problem karena kurang ilmu, nggak tahu caranya dan kita malas belajar itu. Makanya perintah Allah pertama itu ya ikra, belajar, dan itu membaca ikra itu belajar. Allah mal insana malam ya'lam. Allah akan memasukkan pemahaman lantaran apa? Kolam. Dan itu ikra warobukal akram alladzi alama bil kolam, lewat yang baca tulis, lewat yang membaca. Dan itu maka kalau suami tidak mau belajar jadi suami yang baik, istri nggak mau belajar jadi istri yang baik, sampai mati secara teori sulit banget jadi istri yang baik gitu. Walaupun dia ngaji terus, tapi kalau nggak mau belajar, yang terjadi itu kan nanti hanya jadi data, jadi logos di otak gitu. Gitu kira-kira Pak ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita jawab ya pertanyaannya. Namun insya Allah kita akan coba terus berkomunikasi lewat forum offline. Dan jangan lupa tadi Pak Ustadz sudah apa namanya mewakafkan waktunya akan diadakan materi seperti ini secara offline ya Pak Ustadz ya. Nanti kita cari waktunya di mana Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak aja ya. Bapak-Bapak itu kumpul bersama secara offline langsung menerima materi ini secara offline dan itu nggak hanya sekedar 2 jam. Kita akan diskusi banyak di situ bahkan termasuk juga eh, latihan-latihan yang bagaimana kita sebagai suami hero. Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup kita dengarkan dulu closing statement sebelum kita doa. Pak Ustadz silakan Pak Ustadz kalau ada closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan closing statement Pak Ian. Di closing statement ini izinkan saya menyampaikan tentang closing statement. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri tidakkah engkau perhatikan? Maka Bapak Ibu sahabat para suami perhatikanlah. Jangan pernah dirimu berkeluh kesah dengan problem kehidupanmu, problem kesulitan istrimu, ya punya istri yang sholat gitu atau pasanganmu semuanya itu, karena masalah utamanya adalah satu, kamu bukan Tuhan. Yang kedua, tugasmu hanya menerima dia dengan sempurna lalu memberikan kebaikanmu. Yang kedua adalah engkau tidak mampu mengatasi problemmu, bisa jadi salah satu faktornya adalah kurang ilmu. Coba perhatikan slide berikut ini. Nah, Pak Ian, digambarkan di slide yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan ini seorang laki-laki yang keberatan beban luar biasa. Tapi setelah dia merubah dirinya, dia perkuat jiwa raganya, lalu kemudian dia atasi kelemahannya, maka beban yang sama itu terasa ringan ketika tubuh jiwanya dengan kuat. Artinya hari ini mungkin kau punya problem berat dengan rumah tanggamu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan ekonomimu, punya problem berat dengan komunikasimu itu. Tapi beban yang sama itu di temanmu ternyata ringan. Ada orang yang mengeluh dengan istrinya yang cerewet, tapi ternyata ada suami lain yang punya istri cerewet, dia happy saja bahagia. Mungkin saya ngatasi gitu. Ada seorang istri yang istrinya itu ternyata keras sama suaminya. Tapi ada seorang suami yang ngadepin keras istrinya itu happy aja, nggak bahagia. Satu karenanya, karena sebetulnya engkau tidak merubah dirimu. Allah nggak akan merubah nasibmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya rubah. Dirimu yang kau rubah. Para suami, ayo rubah. Kamu latih lagi fisiknya, kamu latih mentalitasnya, kamu latih spiritualnya, latih. Maka beban yang menimpa dirimu di rumah tanggamu, beban istrimu, beban ekonomi, itu akan ringan, terasa ringan. Dan Allah sayang sama dirimu. Allah ingin sebelum kau mati kelak, wahai para suami, engkau telah memberi yang terbaik di muka bumi buat istri dan buat anak-anakmu. Allah ingin kelak engkau menjadi kebanggaan buat istri anak-anakmu dan depan Allah. Maka anak istrimu akan mengatakan, aku bangga punya suami yang hebat, aku bangga punya ayah hero. Bapak Ibu sahabat, saya cerita tentang di closing statement ini beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih konflik rumah tangga, ada juga prasangka negatif dan kecewa terus dengan pasangan saya, dengan istri saya. Suatu hari saya sedang ada di Puspitek Serpong, Tangerang.
Lalu di pagi hari saya punya kebiasaan pada sholat subuh berjamaah di masjid, saya jalan-jalan sambil zikir. Lalu saya sedekah pagi. Itu salah satu ritual yang saya lakukan. Nah, di saat itulah selesai sedekah pagi sambil jalan itu, saya ingin telepon istri saya hello lah, nyapa gitu, hello saya gitu. Ternyata ketika saya telepon istri saya nadanya keras. Dan ketika dia ngomong saya jawab malah tambah kenceng sampai dia ngomong sesuatu yang membuat saya murka. Maka akhirnya berantem di telepon saat itu. Dan ketika berantem tentu hati saya murka. Saya marah, saya kecewa, saya sakit hati, saya terluka. Kalau gitu sampai kemudian tanpa sadar saya emosi, saya tutup telepon itu langsung. Padahal maunya kan happy, maunya bahagianya Pak Istri pagi hari. Saya di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, istri saya di Banjarnegara. Beda provinsi, beda tempat itu jauh. Nah, ketika saya tutup, hati saya sakit, pikiran saya keruh, saya jalan sambil, saya masih ingat waktu itu saya melihat langit, saya sambil melihat langit, sambil saya mengeluh, ya Allah, kenapa aku punya istri model kayak gini? Pokoknya semuanya ngeluh lah, nasib yang sosial dan sebagainya. Nah, di saat itulah kemudian tiba-tiba saya ingat, loh, itu kan istri saya. Kalau sampai istri saya bikin saya sakit hati dan saya sakit hati, tentu dia dapat murka Allah. Kalau dia dapat murka Allah, dia akan celaka. Nah, kalau dia celaka, wong itu istri saya, ya yang nanggung saya juga. Misalkan dia sakit lah, dia katakan, saya juga itu, wah saya rugi 2 kali. Kalau begitu saya nggak boleh sakit hati. Dan seharusnya saya, apapun yang terjadi istri saya harus memaklumi, harus menerima, dan saya bimbing dia, mendoakan dia. Spontan saya istighfar lama itu beberapa menit lah istighfar, lalu kemudian saya doakan istri saya sambil jalan, saya doakan, ya Allah lapangkan dada istriku, lembutkan hatinya, terangi dengan cahayamu, beri yang terbaik. Nah terus itu saya doakan itu, tiba-tiba saya dapat hidayah. Apa itu hidayahnya? Salah satunya, ya Allah aku ingin ketika aku mati kelak di depan Allah, istriku itu ngomong, ya Allah the best, apa namanya, the best my hero, the best my husband gitu. Ini istri suamiku terbaik, udah tak dolimi masih baik terus ya Allah sama aku. Gitu. Saya ingin gitulah kira-kira. Pokoknya aku ingin sebelum aku mati kehormatanku memberi yang terbaik sama istriku. Maka saya putuskan saya harus berubah dan saya harus memberi yang terbaik. Mungkin lisannya, otaknya nggak nerima, tapi hatinya pasti akan mencatat dan mengakui itu. Nah, singkat cerita, langsung spontan tak telepon lagi istri saya. Dan ketika tak telepon, tidak biarkan istri saya ngomong. Begitu telepon diangkat, saya langsung ngomong, Mi, tolong bantu Abi. Lebih kurang saya ngomong gitu, tolong bantu Abi. Abi ingin bahagian dirimu, tolong bantu Abi. Bagaimana Abi bahagian dirimu? Please Mi, tolong buka pintu hatimu yang terdalam. Aku akan masuk ke dalamnya, akan aku tanami bunga-bunga yang bermekaran indah, dan kelak kamu akan bangga punya suami seperti diriku. I promise. Bayangkan Pak Yan dan teman-teman, saya ngangkat 2 jari gini ngikutin orang kafir, nggak sadar saya. I promise gitu. Pada istri saya jauh di Banjarnegara, saya di Puspek Serpong, waktu telepon kan nggak ngelihat. Tapi karena saya getar, saya ngomong 10 perasaan, I promise. Saya ingin jadi laki-laki yang berjiwa samudra, laki-laki yang lembut, laki-laki yang menyenangkan bagi saya gitu. Dan saya bertekad mulai hari itu, kamu tak bahagiakan tanpa syarat. Kuncinya saya mulai hari itu latih diri. Saya ngagap diri, saya melatih fisik saya, melatih emosi saya, melatih spiritual saya, tambah ilmu saya, agar saya mampu menahan beban di keluarga ini dan saya menjadi bahagia. Dan saya mulai saat itu saya berubah. Saya bertekad memberi yang terbaik buat istri saya. Nah hari ini, Bapak-bapak, apapun bebanmu, itu karena kamu lemah, kamu mengeluh dan kamu nggak kuat. Yuk berubah. Allah akan berubah ketika engkau merubah dirimu. Semoga engkau menjadi orang berbahagia dan semoga Allah ridho. Semoga Allah menjadikan dirimu para suami yang hadir di sini saat ini. Allah lembutkan hati istrimu, lapangkan dadanya, Allah jernihkan pikirannya, dan Allah bahagiakan dirimu. Dan semoga para suami yang hadir di sini, Allah berikan kelapangan jiwa. Allah berikan kemampuan untuk menjadi rijal, laki-laki terbaik, pemimpin terbaik di rumah tangganya. Dan semoga Allah bahagia. Kemudian, moga-moga teman-teman jadi orang luar biasa. Nanti insya Allah di bulan depan kita akan fokus bahas tentang bagaimana jadi istri hero. Jadi istri super muslimah, wanita yang tangguh, dan moga-moga kelak ada pelatihan khusus untuk super muslimah, khusus untuk suami hero. Dan insya Allah gitu. Kita tunggu pengumumannya, maka silakan ngisi daftar, ngisi list agar dapat pengumumannya, agar nanti kelak kita bisa mengupgrade diri. Karena kita punya kewajiban ku anfusakum ahlikum naro. Bagaimana menyelamatkan diri dari keluarga, dari keluarga kalau kita nggak kuat dan nggak tahu ilmunya.
Terima kasih Ustaz banyak. Samil. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan hikmah dan manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Izin Pak Ustadz, kita bisa sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup Bapak Ibu semuanya pertemuan malam ini dengan doa, yaitu doa ya Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, berkahilah aku dalam keluargaku, berkahilah mereka dalam diriku, berilah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkanlah kami menuju kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan seluruh keturunan-keturunan kami adalah sebagai penyenang hati kami, qurrata ayun, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ma ta'ala batin subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yuk kita tutup dengan yel-yel Family Mastery, Sukses di sukses di dunia, dunia bersama bersama di surga. surga. Terima kasih kepada Pak Ustadz Arif. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta, ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima Yuk kasih. kita buka kamera. Mudah-mudahan kita masih bisa nih untuk memoto teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Pantan bisa dibantu nggak pantannya? Saya paling nggak bisa nih foto kamera. Nah, gimana caranya nih? Oke ya, nah, saya kalau ada yang bisa bantu, monggo silakan ya teman-teman. Karena saya paling nggak bisa nih foto kamera. Silakan dibuka camnya. Terima kasih kepada Pak Budirus, Pak Hasnan, Pak Tri Sucipto, Bu Novi. Monggo Pantan, kalau ada yang bisa bantu, saya akan coba juga nih. Misalkan di sini ya. Dari screen. Oke. Kontrol PS nggak bisa ya. Kelihatannya nggak bisa kalau di sini. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya screen. Kemudian terima kasih kepada Bu Nini, Pak Agus Menim, Pak Herman Pastio, Bu Santi Irahmis, Pak Mri, Pak Bajul Asrim, Pak Nur Taat, Pak Teguh, wah luar biasa, Pak Strong nih. Pak Selamat Tegal, Pak Ambar, Alhamdulillah, apa kabar Pak Ambar, Pak Imam, kemudian Pak Ubay, Pak Herman Prasetyo, Pak Uda Jonri, terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup. Kita sudahi sebelum pertemuan ini. Mohon maafkan apabila saya sebagai host ada yang kurang dan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya atau kita bertemu dalam forum offline di mana kita bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Kita diskusi di sana sambil workshop juga ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari mohon izin saya menutup Zoom ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam Oke. Bu Dini, Bu Wabarakatuh. Susanti, Makasih Pak ya. Ya, oke, Pak Pak Ubay. Novi, Mas Teguh, oke. Wah, saya sebut Makasih satu-satu. Pak Ustaz. Pak Abraham, Oke, ya, Pak Ibu Dini, Anwar. Monggo makasih. silakan, monggo Mas silakan Nur, sudah Mas selesai. Bromo, Mas Hanan, Mas Terima Robi. kasih Pak Yan, Pak Ustadz. Oh, Makasih. udah ya, sehat-sehat ya. Udah John Ray, yuk kita Ya. nyari nasi goreng yuk. Siap, siap. Siap, Udah John sajikan. silakan nih. Katanya mau mengundang Pak Ustadz nih ke Banjarbaru. Insya Silakan. Allah. Insya Allah nanti kita bawa Pak Ustadznya, Pak Yan. Kita agendakan dulu. Siap, siap. Siap. Enggak, saya tutup ya Zoom-nya ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, terima Mudah-mudahan kasih Pak kita Yan. sehat. Terima kasih Pak Ustaz. Ketemu lagi Yanti ya. Semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.